Oke, teman-teman kita lanjutkan materi structure kita. Jadi hari ini kita ada di chapter 3 dan di chapter 3 ini nanti kita akan membahas lebih lanjut mengenai kata kerja atau verb ya. Nah, tapi sebelum kita mengenai mempelajari lebih lanjut mengenai verb, saya mau sedikit mereview ini dengan teman-teman nih. Nah, ada yang masih ingat kata kerja atau verb ini kalau di kalimat fungsinya sebagai apa, teman-teman? Atau posisi di kalimat kata kerja itu sebagai apa? Predikat. Sebagai predicate, that's right. Ya, jadi fungsinya jadi predikat, teman-teman, atau predicate. Nah, tapi tidak semua kata kerja itu bisa jadi predikat ya. Masih ingat nggak kata kerja apa aja yang bisa jadi predikat? Verb 1, 2, 3, auxiliary plus verb. Verb 3 nggak bisa. Verb 1, verb 2, kemudian Verb ya, IS. IS. auxiliary plus. Auxiliary. Oke, good. Auxiliary sama verb gandengannya ya, teman. Nah, selain verb 1, verb 2, verb SIS atau auxiliary verb itu bukan predikat. Jadi ada juga kata kerja di kalimat tapi dia bukan predikat. Ya, yaitu verb ing yang berdiri sendiri nggak ada auxiliary sebelumnya, verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dan to verb 1. Ya, teman-teman. Jadi ini adalah, jadi kata kerja itu ada yang bisa jadi predikat, ada juga yang tidak bisa jadi predikat. Nah, masalahnya verb 2 dan verb 3 ya, teman-teman. Jadi verb 2 sama verb 3 dalam bahasa Inggris itu mirip atau sama kadang bentuknya. Contoh misalnya ada kata kerja misalnya offer, misalnya menawarkan atau menawari ya. Offer. Nah, verb 2-nya itu adalah offered. Sorry, offered. Kemudian verb 3-nya itu juga sama, teman-teman. Offered. Misalnya lagi, ada kata suggest. Suggest, menyarankan. Nah, nanti suggest itu juga bisa, verb 2-nya itu adalah suggested. Verb 3-nya juga sama, suggested. Nah, masalahnya itu tadi, verb 2 itu predikat, verb 3 itu bukan predikat. Nah, hari ini kita akan pelajari gimana caranya kita menentukan. Kalau kita menemukan kata kerja yang berakhiran dengan ed, ya apakah itu dia verb 2, apakah dia itu verb 3. Ya. Jadi itu topik lebih lanjut mengenai kata kerja. Kan kata kerja udah kita pelajari di hari pertama, hari ini kita pelajari lagi. Karena ada bab lain mengenai kata kerja, teman-teman. Jadi kata kerja itu tadi, secara makna atau kalau diartikan ya, jadi harus diartikan dulu atau kita harus tahu artinya. Itu nanti dibagi ke dalam dua jenis atau ada dua. Ada kata kerja yang jenisnya itu kata kerja yang butuh objek atau kalau di kamus namanya transitif ya. Ada juga kata kerja yang tidak butuh objek. Nah, itu kalau di kamus keterangannya adalah intransitif. Oke. Nah, contoh kata kerja yang butuh objek itu misalnya teman-teman membutuhkan. Membutuhkan itu bahasa Inggrisnya selain need ya, kita pakai kata yang akademik itu require. Nah, require itu membutuhkan, dia adalah kata kerja yang butuh objek. Karena nggak mungkin kita hanya bilang seperti ini ke orang, Pak, saya membutuhkan. Nah, pasti orang yang kita ajak omong itu bertanya, membutuhkan apa? Nah, maka membutuhkan itu harus dikasih kata benda atau kata ganti setelahnya sebagai objek. Ya, teman-teman. Jadi contohnya, atau saya membutuhkan gunting. I require scissors, misalnya. Oke, jadi require ini kata kerja yang butuh objek. Ada juga kata kerja itu yang tidak butuh objek, teman-teman. Ya, contohnya adalah misalnya duduk. Duduk itu bahasa Inggrisnya sit. Oke, nah kalau misalkan duduk, setelahnya jangan dikasih objek. Misalnya nih kita bilang saya duduk atau orang itu sedang duduk. Ya udah dikasih titik aja. Atau kalau setelahnya mau ditambahi sesuatu, itu ditambahi hanya boleh dengan keterangan. Ya, misalnya orang itu duduk di atas bangku. Atau orang itu duduk di atas meja misalnya. Orang itu duduk di atas pagar. Misalnya, nah itu di atas pagar, di atas meja, di atas kursi. Itu semuanya adalah kata keterangan ya, keterangan tempat lebih tepatnya. Oke, jadi ada kata kerja yang butuh objek, contohnya membutuhkan tadi atau require ya. Ada juga kata kerja yang tidak butuh objek ketika kita artikan. Seperti itu.
Nah, contohnya ya teman-teman yang beberapa contoh lain itu misalnya kalau kata kerja yang butuh objek itu ada refract, artinya membiaskan atau membelokkan gitu ya. Emit itu artinya adalah mengeluarkan atau membuang juga bisa. Produce artinya menghasilkan. Obtain artinya mendapatkan atau apa namanya? Ya, mendapatkan gitu ya, memperoleh seperti itu. Cause itu artinya menyebabkan dan masih banyak lagi kata kerja yang kalau kita artikan itu butuh objek. Ya, teman-teman. Nah, ada juga contoh lain kata kerja yang tidak butuh objek yang biasanya dipakai di TOEFL structure. Contohnya ada kata occur, terjadi. Itu nggak boleh dikasih objek, teman-teman. Appear, muncul atau nampak, itu nggak boleh dikasih objek. Ya, fall itu artinya terjatuh atau jatuh gitu ya, tidak boleh dikasih objek. Search artinya meningkat, jangan dikasih objek. React artinya bereaksi, jangan dikasih objek. Dan masih banyak lagi kata kerja yang tidak butuh objek. Kemudian ada maaf sir, tadi jaringan buruk, kata kerja yang butuh ya mungkin ya, bukan bukti. Kata kerja yang butuh objek itu harus apa? Harus verb 1 atau gimana? Nah, bentuk itu tidak mempengaruhi, teman-teman. Jadi kata kerja itu misalnya ya, emit itu punya verb 1, verb 2, verb 3, verb ing, verb SES, to verb 1 dan auxiliary verb. Sama halnya dengan appear, itu punya bentuk verb 1, verb 2, verb 3, verb SES, to verb 1 dan auxiliary verb. Jadi kalau ditanya kata kerja yang butuh objek itu yang gimana tadi, Sir? Iya yang diartikan, teman-teman. Harus diartikan dulu. Nah, itu secara sense atau logika kita atau secara logis itu butuh objek nggak setelahnya. Contohnya membutuhkan tadi. Kita nggak mungkin hanya bilang ke orang, Pak, saya membutuhkan. Atau Pak, saya butuh. Pasti orangnya tanya, butuh apa? Atau membutuhkan apa? Nah, misalnya kita menjawab, saya membutuhkan uang misalnya. Nah, uang itu kata benda, teman-teman. Ya kan? Atau saya membutuhkan teman. Nah, teman itu juga kata benda. Saya membutuhkan rumah. Rumah itu juga kata benda. Ya, jadi kata benda yang jatuh setelahnya kata kerja itulah yang disebut dengan objek. Nah, sedangkan kata kerja yang tidak butuh objek jangan dikasih kata benda setelahnya sebagai objek. Contohnya terjadi. Misalnya ya, teman-teman, eh, kecelakaan yang besar kemarin terjadi kamu. Kan nggak enak, teman-teman, ya kan? Jadi jangan dikasih objek kalau kata kerja itu nggak butuh objek. Nah, jadi kalau ditanya kata kerja yang butuh objek atau tidak butuh objek itu yang gimana? Ya yang kita artikan dulu, teman-teman. Oke, kalau nanti kita tahu artinya, baru kita bisa tahu itu butuh objek atau tidak. Seperti itu. Untuk bentuk verb 1, verb 2, verb 3, verb SIA itu semuanya kata kerja memiliki bentuk. Seperti itu, ya. Nah, sekarang kenapa kita perlu tahu kata kerja itu ada yang butuh objek, ada juga yang tidak butuh objek. Jadi, teman-teman, kata kerja yang butuh objek itu nanti bentuknya di dalam kalimat itu bermacam-macam, ya. Semuanya semua kata kerja yang butuh objek ini bisa berbentuk aktif ataupun pasif. Nah, aktif itu caranya kita bilang Misalnya kalau produce memproduksi atau menghasilkan, obtain mendapatkan, cause menyebabkan. Nah, kalau pasif itu caranya kita bilang di atau ter. Misalnya kalau produce itu diproduksi, obtain didapatkan, cause disebabkan. Jadi aktif itu pasif itu di. Ya, mungkin lebih enaknya begitu mungkin biasanya kalau kita mengartikan. Nah, terus gimana kita di soal atau di jawaban bisa tahu kata kerja itu aktif atau pasif? Itu dari bentuknya. Baru kalau di sini kita baru tahu dari bentuknya ya, teman-teman. Jadi bentuknya kata kerja aktif itu adalah semua kata kerja. Kalau di predikat yang kita ketahui ya, ada verb 1, verb SIS, verb 2, sama auxiliary verb. Sedangkan yang selain predikat atau yang bukan predikat, aktif itu punya verb ing sama to verb 1. Nah, sedangkan pasif itu bentuknya cuma dua, teman-teman. Jadi rumusnya kata kerja pasif itu cuma dua. Ya, yang pertama, kalau tempatnya di predikat itu dia to be verb 3. Jadi kalau teman-teman menemukan ada be produced, nah itu berarti to be verb 3 itu pasif, artinya dihasilkan. Atau verb 3 yang berdiri sendiri, tapi dia bukan predikat ya. Karena verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Seperti itu. Jadi kalau menemukan produced, kalau dia verb 3 artinya adalah yang diproduksi atau yang dihasilkan. Seperti itu. Nah, itu secara arti dan secara bentuk. Oke, kalau pasif itu bentuknya cuma dua, be verb 3 ataupun verb 3 berdiri sendiri. Selain be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri, kata kerja yang teman-teman temukan di kalimat itu semua adalah aktif. Seperti itu.
Kok putus-putus ya, Sir? Halo, apakah putus-putus di semuanya, teman-teman? Suara Enggak, saya bisa lancar, Mister. lancar ya. Nah, kalau misalkan Lancar. iya, kalau misalkan putus-putusnya di salah satu berarti jaringan teman-teman ya. Kalau misalnya putusnya di semua berarti jaringan saya. Karena tadi memang sore itu ada kendala jaringan, teman-teman. Ada kendala IndiHome di tempat saya. Padahal saya pakai kabelan ya, tapi nggak tahu tadi sore itu terputus. But it's clear ya untuk teman-teman yang lain berarti cuma di Mr. Faisal. Mungkin koneksinya bisa dicek, Mr. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Itu tadi untuk kata kerja yang membutuhkan objek. Kalau kita artikan membutuhkan objek, ya. Nah, tapi selain kata kerja yang membutuhkan objek, ada juga kata kerja itu kalau yang diartikan tidak butuh objek. Nah, contohnya yang di bawah ini tadi ya, teman-teman. Apa bedanya dengan yang butuh objek? Bedanya adalah dibentuk, teman-teman. Kata kerja yang kalau kita artikan dia tidak butuh objek, bentuknya hanya bisa aktif alias tidak bisa dipasifkan. Jadi kalau teman-teman menemukan occur ada ed-nya, appear ada ed-nya. Nah, kalau fall itu verb 2-nya nggak bisa pakai ed. Verb 2-nya itu fell, teman-teman. Ya, jadi fall, fell, verb 3-nya fallen. Nah, enak kalau ada kata kerja yang verb 2 sama verb 3-nya beda seperti itu enak. Kita bisa membedakan. Tapi kalau ada kebanyakan dalam bahasa Inggris itu kata kerja verb 2 sama verb 3-nya itu kebanyakan sama, teman-teman. Contohnya lagi ada search. Teman-teman menemukan ada surget. Misal tulisannya surget. Ada juga surget. Nah, itu yang berdiri sendiri. Nah, itu pasti dia verb 2 ya. Reacted juga sama. Kalau teman-teman menemukan ada verb yang di contohnya ini, ada ed di belakangnya atau tambahan ed, dia berdiri sendiri sebelumnya nggak ada auxiliary fix. Dia hanya adalah verb 2. Kenapa? Karena dia tidak bisa dipasifkan atau tidak memiliki bentuk be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri. Seperti itu. Nah, sekarang mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa kok kata kerja itu pilih-pilih? Hanya yang butuh objek saja yang pasif bisa aktif bisa pasif gitu ya. Sedangkan kata kerja itu yang tidak butuh objek tidak bisa pasif. Kenapa kok gitu? Nah, alasannya teman-teman itu adalah di cara kita membentuk kalimat pasif atau cara kita membuat kalimat pasif. Nah, dalam bahasa Inggris caranya membuat kalimat pasif dari kalimat aktif adalah objek di kalimat aktifnya nanti akan berubah menjadi subjek. Jadi contohnya seperti ini teman-teman. Yang atas ini kalimat pasif ya, karena kata kerjanya maaf. Yang atas ini kalimat aktif maksud saya. Karena kata kerjanya aktif. Ya. Nah, kalau diartikan beberapa jenis pohon memproduksi resin atau menghasilkan resin dalam jumlah yang besar. Nah, nanti caranya membuat kalimat pasif itu teman-teman dalam bahasa Inggris ya, objek itu akan dirubah menjadi subjek. Jadinya resinnya di depan. Nah, nanti kalau dibaca, resin is produced. Nah, kalau Suaranya hilang. halo, tes tes. Cek cek. Suara saya hilang ya, teman-teman? Halo, cek cek. Apakah sudah kembali? Sudah, Mister. Sudah ya. I'm sorry guys. There must be something wrong with connection. Tapi sudah aman ya. Baik, thank you. Sebentar. Saya tak ganti ke ini, teman-teman. Koneksi yang HP saja sebentar ya. Karena dari sore tadi saya agak kesel di kelas saya yang lain juga ada kesalahan di Indiho. Sebentar ya, saya diganti koneksi dulu. Oke, teman-teman. Koneksi sudah saya ganti. Baik, kita lanjutkan. Nah, itu tadi ya. Thank you for entertaining me. I feel better now. Baik, thank you. Jadi kita lanjutkan. Nah, itu tadi ya. Jadi caranya membuat kalimat pasif dari kalimat aktif dalam bahasa Inggris. Sebentar, mohon maaf ya. Saya mute dulu, teman-teman. Oke, jadi caranya membuat kalimat pasif dari kalimat aktif itu nanti objeknya kita rubah menjadi subjek. Contohnya seperti ini. Dan kalau kata kerja itu sudah dipasifkan, aturan dalam bahasa Inggris tidak boleh memiliki objek. Oke, jadinya samtrisnya ini sebelumnya dikasih preposisi, teman-teman. Di situ ada preposisi by itu menjadi keterangan. Masih ingat preposisi kalau ditambahkan kata benda setelahnya itu sebagai objeknya ya akan berubah menjadi keterangan. Seperti itu. Itu namanya adverb of agent. Oke. Jadi intinya gini, kenapa kok kata kerja yang butuh objek saja yang bisa dipasifkan? Karena nanti objeknya itu dirubah menjadi subjek. Seperti ini. Ini kalau diartikan, resin dihasilkan oleh beberapa jenis pohon dalam jumlah yang besar.
Seperti itu. Nah, sedangkan kata kerja yang tidak butuh objek, kenapa kok nggak bisa dipasifkan? Contohnya kata fall ya, teman-teman. Karena dia nggak punya objek yang nantinya akan dirubah menjadi subjek. Nah, kan kalimat kan wajib ada subjek sama predikat. Materi kita hari pertama, ya kan, teman-teman? Nah, nanti kalau kalimat aktif ini yang tidak butuh objek ini kata kerjanya, kita jadikan pasif, kita kehilangan subjeknya. Alasannya di situ dan nanti malah nggak jadi kalimat, nggak bisa diartikan. Oke, jadi kalau kata kerjanya nggak butuh objek ketika kita artikan hanya bisa aktif. Dia tidak memiliki bentuk to be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri. Nah, kesimpulannya seperti itu. Jadi ini kalau diartikan di tahun 1992 pemerintahan komunis Afghanistan jatuh kepada Taliban. Seperti itu. Nah, dari contoh-contoh tadi dan pembahasan mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman sebelum kita ke penerapannya ke dalam soal latihan. Silahkan kalau ada pertanyaan dulu, teman-teman. Sepertinya aman ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang kita ke contoh penerapannya. Kalau ke soal itu gimana sih, gitu ya? Jadi kurang lebih soalnya seperti ini, caranya juga sama teman-teman ya. Chapter pertama itu yang akan teman-teman lakukan terus ketika menemukan soal struktur seperti ini. Jadi cara pertama kita cari predikat dulu. Pertanyaan saya ke teman-teman seperti biasa. Cari predikat ada nggak teman-teman di soal? Kalau ada yang mana? Was. Ya, betul. Di situ ada was, itu predikatnya. Subjek letaknya di sebelum predikat ya. Berarti Leonardo da Vinci di sini dia adalah subjeknya. Ada subjek predikat. Nah, pertanyaan saya lagi, ada predikat lagi nggak teman-teman di soal? Nggak ada, hilang. Nggak ada ya. Nah, berarti nggak ada predikat lagi. Dan kalau kita lihat itu nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Ya kan? Berarti kalimatnya sudah lengkap. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan ganda, itu semuanya ada turunan kata kerja employ. Employ itu artinya mempekerja, kecuali yang bravo ya teman-teman. Kalau ada kata akhirannya men seperti ini, kebanyakan besar bisa dibilang 99% dia adalah kata benda. Nah, sedangkan apalagi yang bravo itu ada conjunction. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikatnya cuma satu. Ya kan teman-teman? Berarti yang bravo ini udah pasti salah. Kita nggak butuh conjunction karena subjek predikatnya cuma satu. Ya. Nah, sekarang kita analisa lagi ke pilihan ABCD. Yang alpha auxiliary verb. Nah, kalau ada auxiliary verb, fix dia adalah predikat. Nah, kita butuh predikat apa enggak, teman-teman, di titik-titik? Boleh nggak kita masuki predikat? Iya, butuh. Boleh. Butuh, Sir. Nanti berarti predikatnya ada berapa? 2. Ada 2. Nah, kalau ada predikat 2, kita butuh conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Ada nggak di situ di soal? Tidak. Nggak ada, berarti kita nggak. N tuh bukan predikat ya? Kalau predikat Conjunction. Oke. Nah, teman-teman masih ingat nggak conjunction fanboys? Gimana caranya kita bedain conjunction fanboys yang menghubungkan dua subjek, dua predikat sama Ada conjunction? koma. Ya, Pakai that's. koma. Kalau sebelumnya nggak ada koma, teman-teman, satu koma ya, sebelumnya kalau nggak ada satu koma, berarti dia tidak menghubungkan dua subjek, dua predikat. Seperti itu. Oke, tapi kalau sebelumnya ada satu koma baru, engineers di sini dia adalah subjeknya. Berarti di sini kita butuh predikat. Jadi kadang di koma aja itu jadi menentukan ya, terutama di kasus fanboys, teman-teman. Seperti itu. Nah, berarti N ini bukan yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Seperti itu. Berarti alpha nggak bisa. Kita nggak butuh predikat lagi. Oke. Nah, kalau yang Charlie, to verb 1 tidak bisa jadi predikat. Kita tahan dulu ya. Kita memang tidak butuh predikat karena di soal sudah ada predikat. Nah, sekarang yang delta, teman-teman. Oke. Yang delta itu akhirannya ada ed-nya. Untuk mengetahui apakah dia verb 2, kalau verb 2 nggak bisa jadi jawaban karena dia predikat verb 2 itu. Ya, atau dia verb 3. Kalau verb 3 dia bisa jadi jawaban. Karena verb 3 yang berdiri sendiri seperti ini tanpa auxiliary sebelumnya bisa jadi predikat. Maksud saya tidak bisa jadi predikat dan kita tadi memang tidak butuh predikat ya. Jadi kalau verb 2 nanti nggak bisa jadi jawaban, kalau verb 3 bisa jadi jawaban. Cara menentukan apakah dia verb 2 atau verb 3 gimana? Kita harus artikan dulu verb satunya. Ya, employ itu sinonimnya adalah hire, teman-teman. Tapi jarang dipakai kalau hire ya. Untuk
formalnya kita lebih pakai employ. Employ itu artinya kata kerja artinya mempekerjakan. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, mempekerjakan itu butuh objek nggak? Butuh. Butuh. Butuh ya, karena nggak mungkin kita hanya bilang saya mempekerjakan di perusahaan itu. Kan nggak enak, pasti harus ada objeknya. Contohnya, saya mempekerjakan beberapa orang di perusahaan itu, misalnya. Ya, jadi dia harus ada objeknya. Nah, untuk mengetahui apakah employee ini artinya mempekerjakan atau dipekerjakan, kita harus lihat setelah titik-titik ada objeknya atau enggak, teman-teman. Tadi kan employee kan butuh objek kan, harus ada objeknya. Nah, sekarang setelahnya titik-titik itu ada objek nggak? Ada. Ya. Ada. Yang mana? Ada. Yang mana, teman-teman? Tidak Nggak ada. ada. Tidak ada. Nggak ada ya, karena to itu preposisi, teman-teman. Preposisi itu pasti memulai keterangan atau adverb. Nah, keterangan itu tidak bisa menjadi objek. Yang bisa jadi objek itu sama kayak subjek. Kalau nggak kata benda, ya kata ganti. Seperti itu. Nah, berarti di sini nggak ada objeknya. Artinya nggak mungkin employed ini artinya mempekerjakan. Karena nggak enak nanti diartikan. Mempekerjakan untuk mendesain. Nah, mempekerjakan siapa? Ya kan? Jadi artinya ini adalah dipekerjakan. Berarti ini pasif. Nah, masih ingat ya tadi teman-teman, pasif itu rumusnya cuma 2. Kalau di predikat dia be verb 3. Kalau di selain predikat itu verb 3 yang berdiri sendiri. Berarti ini bukan verb 2, tapi verb 3, teman-teman. Nah, bedanya apa sama yang Charlie? Nah, yang Charlie itu verb 1 itu aktif. Yang delta employed verb 3 itu pasif. Untuk mengetahui apakah kita butuhnya aktif atau pasif, kembali lagi. Tadi kan nggak ada objek, teman-teman. Sedangkan employee ini butuh objek. Kalau ada kata kerja butuh objek, nggak ada objeknya, itu harus dipasifkan. Nah, kalau ada yang masih bingung ini, misalnya ya, teman-teman, saya coba menggunakan 2 kalimat. Kalimat pertama seperti ini. Coba bandingkan 2 kalimat ini. Kalimat pertama, saya, atau gini deh, Bapak itu mempekerjakan di pabrik itu misalnya. Atau di pabrik saya misalnya. Contoh ya teman-teman. Kalimat kedua berbunyi, Bapak itu dipekerjakan di pabrik saya. Kira-kira 2 kalimat ini enak yang mana? Yang satu atau yang 2? Dua. Yang dua. Yang 2 ya. Nah, alasannya kenapa? Karena mempekerjakan itu butuh objek, ya kan nggak enak kita bilang Bapak itu mempekerjakan di pabrik saya. Nah, mempekerjakan siapa atau mempekerjakan apa kan nggak ada di situ. Oke. Nah, kalau mau mempekerjakan harus dikasih objek. Contoh ya, mempekerjakan beberapa bawahan misalnya. Nah, itu baru bisa karena memang mempekerjakan butuh objek. Ya kan? Jadi kalau ada kata kerja, tapi teman-teman cek di setelahnya, sorry, gini maksud saya, kalau ada kata kerja dan kalau kita artikan butuh objek, tapi kalau teman-teman cek di setelahnya kok nggak ada objeknya, berarti itu bukan me tapi di. Karena kalau me, dia butuh objek, ya harus ada objeknya. Seperti itu. Gimana teman-teman? Dapat nggak sense-nya? Atau kenapa kok verb yang delta itu adalah verb 3 bukan verb 2? Atau mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Silakan teman-teman. Kalau Kalau belum yang ada, contohnya ada objeknya gimana, Syuk? itu tadi Miss. Jadi misalnya ya, kalau Bapak itu mempekerjakan itu kan butuh objek. Misalnya kalau dikasih objek boleh. Misalkan Bapak itu mempekerjakan misalnya beberapa orang. Nah kan orang kata benda, Miss. Jadi Bapak itu mempekerjakan beberapa orang di pabrik saya. Misalnya seperti itu. Kalau Dapat nggak? diterapin di contoh soalnya gimana? Karena kalau misalnya dilihat dari pilihan gandanya yang di itu bisa diartikannya bisa aktif dan pasif atau enggak sih? Nah, atau gini, Miss. Misalnya ya, kalau yang delta ini kita anggap aktif. Nanti kalimat ini jadi artinya seperti ini. Enak nggak coba didengar? Leonardo da Vinci merupakan salah satu artis dan insinyur mempekerjakan untuk mendesain mesin-mesin perang inovatif dan benteng-benteng untuk kampanye militer selama hidupnya. Nah, bedakan ketika
itu diartikan di. Misalnya ya, Leonardo da Vinci adalah salah satu dari seniman-seniman dan insinyur-insinyur yang dipekerjakan untuk mendesain mesin-mesin perang inovatif dan benteng-benteng untuk kampanye-kampanye militer selama hidupnya. Kira-kira enak yang mana, Miss? Yang Dipekerjakan atau kedua, ya. yang kedua Yang kan? dipekerjakan. Jadi dapat kan maksud saya? Iya. Dapat ya. Jadi alasannya gini, caranya menentukan apakah dia verb 2 atau verb 3 itu tadi, Miss. Kita artikan dulu verb satunya. Butuh objek nggak? Kalau misalkan kita artikan kok butuh objek, kita pastikan dulu ada objeknya nggak? Kalau ada berarti kita butuh aktif, artinya dia verb 2. Kalau nggak ada, contohnya ini kan nggak ada. Berarti nggak mungkin itu itu pasti di. Karena kalau diartikan nanti pasti janggal atau didengar nggak enak. Seperti itu, teman-teman. Tapi boleh ya, sir, to employ to design. Kalau to employ harus ada objeknya dulu, Miss. Karena kan dia aktif butuh objek dan employ itu butuh objek. Atau gini, kalau teman-teman mau mengecek ya di kamus, apakah kata kerja itu butuh objek atau tidak. Sebentar saya bukakan kamus. Sebentar ya, teman-teman. Nah, tolong saya dikasih tahu kalau layar teman-teman sudah pindah ke kamus ya. Oke, sudah ya. Baik, thank you, Miss. Kita mulai di situ. Cari kata employ. Nah, cara melihatnya seperti ini. Employ, kelas katanya apa? Kata kerja. Dan dia ada keterangan yang namanya transitif. Transitif itu adalah kata kerja yang butuh objek. Pasti setelahnya ada objeknya. Dan harus. Karena kalau nggak ada objeknya nggak bisa diartikan nanti, teman-teman. Ya, misalnya pabrik itu mempekerjakan. Nah, mempekerjakan siapa? Jadi harus ada keterangan. Contohnya ini ya. The factory employs over 2,000 people. Pabrik itu mempekerjakan lebih dari 2.000 orang. Nah, lebih dari 2.000 orang itu adalah benda kan? Benda di sini terletak di setelah predikat, berarti dia objek. Contoh lagi di bawahnya itu ya. Kelly is employed. Nah, ini pasif, teman-teman. To be verb 3, ya kan? Nah, setelahnya nggak ada objeknya. Karena memang kata kerja kalau sudah dipasifkan tidak boleh dikasih objek. As itu di situ preposisi artinya sebagai, teman-teman. Oke, jadi Kelly is employed as a mechanic. Jadi kalau diartikan Kelly dipekerjakan sebagai seorang mekanik. Seperti itu. Contoh lagi ya, terakhir yang paling bawah. We have been employed. Pertanyaan saya ke teman-teman, aktif atau pasif, teman-teman? Pasif. Pasif ya, karena ada to be-nya di situ. Betul, ada be tadi ya, ada be verb 3. Itu adalah susunan dalam bahasa Inggris yang menunjukkan kata kerja itu artinya di. Penanda kedua, setelahnya nggak ada objek. Padahal employee ini butuh objek, ya kan? Jadi kalau ada kata kerja yang transitif atau butuh objek, tapi setelahnya nggak ada objeknya, wajib kita pasifkan. Seperti ini, teman-teman. Jadi kalau to employ to design, itu nggak bisa, Miss. Tetap salah, nanti kehilangan objek di situ. Gimana, dapat ya? Clear, sir. Alright, mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan teman-teman. Sebelum ke contoh kedua. Jadi Mister, meskipun predikatnya verb 1, tapi kalau pasif dia diikuti verb 3 ya. Sebentar. Jadi Mister, meskipun predikatnya verb 1, tapi kalau pasif sebentar. Ini maksudnya gimana, Miss Rachel? Mungkin bisa diperjelas. Maksudnya is kan biasanya verb 1 kah? Nggak bisa, Miss. Justru kalau is itu nggak boleh diikuti verb 1. Masih ingat, teman-teman, is itu dari keluarganya auxiliary siapa? Ya, ada. Atau gini, kita mereview sedikit tentang auxiliary ya. Teman-teman masih ingat auxiliary itu ada berapa jenis? 4. Ada 4, right? Yang pertama? Gandengannya verb keberapa? Verb 1. Verb 1 ya, teman-teman. Good. Jadi verb 2 nggak boleh ketemu auxiliary, teman-teman. Verb 2 itu sama verb SIS ya. Saya ulangi lagi, verb 2 dan verb SIS tidak boleh gandeng auxiliary. Oke, harus berdiri sendiri tanpa auxiliary. Kemudian keluarga yang kedua dari keluarga siapa? To be. To be. Nice. Gandengannya verb keberapa, teman-teman? Verb ing. Atau 3. Jaren. Ya, verb ing ataupun verb 3. Nah, nggak ada verb 1.
nggak ada to be verb 1 nggak bisa teman-teman. Ya, Iya. jadi to be verb ing atau to be verb 3, Miss. Memang to be itu diikuti kalau nggak verb ing ya, verb 3. Seperti itu. Oke, dapat ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Keluarga ketiga sambil kita review biar nggak lupa. Have. Have. Keluarganya have, gandengannya verb keberapa? Verb 3. Verb 3. Nah, sebelum kita lanjut ke terakhir nih, pertanyaan saya ke teman-teman. Apa bedanya to be verb 3 sama have verb 3? Tahu apa Tiga, bedanya? tiganya nggak sih? Gimana? Kalau Ini materi kita hari ini materi kita hari ini, teman-teman. Kalau to be verb 3 itu apa tadi? kalau to be itu lampau. Tidak Pasif. selalu. Miss. Pasif, betul. Bukan lampau tapi pasif. Jadi kalau diartikan nanti di. Misal teman-teman menemukan ada be produced. Itu artinya diproduksi atau dihasilkan. Sedangkan selain to be verb 3, ya, kalau teman-teman menemukan kata kerja auxiliary verb, tapi selain to be verb 3, itu semuanya aktif. Jadi have verb 3 itu aktif, teman-teman. Oke, itu bedanya ya. Jadi artinya have verb 3 itu telah makan. Misalnya have eaten itu telah makan. Have slept telah tidur. Misalkan have drunk telah meminum, apa misalkan have drunk a glass of water telah meminum segelas air. Jadi setelah have verb 3 itu kalau dia butuh objek ya harus dikasih objek karena have verb 3 itu aktif teman-teman, bukan pasif. Tapi kalau be verb 3 itu baru pasif. Karena banyak sekali, kenapa saya tanyain ini? Karena banyak sekali yang bingung membedakan be sama have. Padahal be sama have itu beda banget teman-teman. Tapi trust me, ketika teman-teman ini sering ketemu dengan be verb 3 atau have verb 3 lama-lama akan hafal sendiri tanpa harus hafalan. Ya. Terus yang terakhir itu namanya modal auxiliary yang betul. Nah, gandengannya verb keberapa? Masih ingat ya? Verb 1. Verb 1. Satu atau verb 1, that's right. Nah, ini adalah auxiliary, Miss. Dan gandengannya. Seperti itu, Miss Rachel. Dapat ya? Kemudian ada pertanyaan lagi, Mister. Saya masih belum paham lihat itu verb 2 atau verb 3. Apakah perlu menghafal vocab? Jangan, Miss. Jadi gini, teman-teman. Ketika belajar bahasa Inggris, terutama sama saya ya, hilangkan istilah menghafal. Karena saya sendiri juga nggak senang dengan cara itu ya. Karena menghafal itu bukan belajar. Ini menurut saya pribadi. Kadang kita hafal. Kalau ini artinya ini artinya ini, atau kita hafal sesuatu misalnya tenses itu ada 16 rumusnya ini apa ini misalnya ini tapi kita nggak tahu pakai apa bedanya ini sama ini hanya hafal saja, takutnya di situ ya. Makanya saya pun juga basic saya yang grammar, saya juga menghindari sekali untuk menyuruh member-member saya untuk menghafal karena saya sendiri juga dulu ngalamin teman-teman di sekolah itu kalau disuruh hafalan hafal tapi nggak tahu itu suruh maksudnya yang kita hafalkan itu buat apa nggak dikasih tahu. Jadi lebih daripada, kalau saran saya ya teman-teman, daripada teman-teman hafalan, teman-teman koleksi sendiri vocab-vocab yang teman-teman butuhkan. Nah, caranya gimana? Ajar latihan. Kalau dapat vocab baru, teman-teman tulis. Itu cara yang saya pakai juga. Nah, nanti enaknya gini, tanpa hafalan pun ketika teman-teman menulis vocab itu otomatis terrekam ya di otak kita. Ketika sering melihat vocab itu di soal, buka, lihat, buka, lama-lama itu di luar kepala. Trust me guys, itu yang saya rasakan. Seperti itu. Intinya ditulis dulu ya teman-teman. Kalau misalkan sudah paham ditulis. Kalau belum paham ditanyakan. Kalau sudah paham baru ditulis. Kemudian had sama have gimana perbedaan penggunaannya, Mister? Nah, itu gampang sekali, Mister. Jadi have kan di keluarganya have itu kan ada 3, teman-teman. Ada have sama has dan ada juga had. Nah, have sama has itu adalah verb 1 dan verb SES. Sedangkan had itu verb 2. Nah, untuk mengetahui bedanya had sama have gimana? Ya kita harus tahu verb 1 sama verb 2 bedanya apa. Ada yang tahu, teman-teman. Verb 1 itu kapan pakainya, verb 2 itu kapan pakainya. Jangan takut salah dulu. Kalau sepemahaman teman-teman gimana? Verb 2 sama verb 1 itu bedanya apa? Ya, that's right. Ada Satu untuk menerangkan yang terjadi sekarang, verb 2 untuk boleh. menerangkan yang terjadi sebelumnya. That's right. Jadi bedanya verb 1 sama verb 2 itu adalah present atau kalau verb 2 itu lampau. Ya, present itu istilahnya fakta, teman-teman. Bisa kadang ada yang nyebutnya sekarang terjadi, ada juga yang kalau saya lebih sukanya nyebutnya fakta, teman-teman. Fakta itu sesuatu yang tidak terikat oleh waktu. Maksudnya terjadi terus-menerus dari dulu sampai hari kiamat. Contoh, tanaman itu berfotosintesis.
Nah, itu kan walaupun kita nggak sebutkan kapan terjadinya, dari dulu bahkan sampai kiamat tanaman itu berfotosintesis. Contoh lagi, air itu mengalir. Nah, itu juga fakta. Itu yang disebut dengan present. Nanti kata kerjanya itu kalau kita menyebutkan fakta atau present itu verb 1 atau verb SES. Nah, sedangkan kalau lampau itu nanti pasti ada keterangan waktunya. Contoh, di tahun 1945 Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya. Nah, itu nanti mendeklarasikannya itu harus dirubah menjadi verb 2. Jadinya declared, ada ed-nya. Declared tulisannya, declared seperti itu. Ya, jadi had itu lampau, have itu present atau Mister seperti itu. Dapat ya? Jadi auxiliary itu juga verb kok, teman-teman. Seperti itu. Suaranya hilang, Sir. Sebentar ya, teman-teman. Halo, tes. Teman-teman, suara saya sudah kembali? Clear, Mister. Sudah kembali ya. I'm sorry guys about the inconvenience ya. Mohon maaf. Ulangi Sir, di tahun 1945 tadi. Oke, contohnya ya, saya tulis saja biar teman-teman lebih bisa melihat. Tapi karena layarnya agak penuh, saya kembalikan ke PPT lagi biar ada space ya. Sebentar, saya bukakan PPT lagi. Nah, kalau PPT gini kan lebih banyak ruang kosong. Mari kita contohkan yang di tahun 1945 tadi. Ini kalau di Inggris kan, in 1945, Indonesia atau our country, Indonesia declared. Nah, itu pakai ed, itu verb 2. Declared its atau our juga, tapi Indonesia di sini kan nama ya. Berarti its independence. Sorry, teman-teman. Seperti ini, Miss. Jadi di situ pakai declared karena ada keterangan di tahun 1945. Jadi hanya di tahun 1945 aja Indonesia itu menyatakan kemerdekaannya gitu. Kalau di setelahnya kan udah merdeka, jadi ngapain memerdekakan lagi seperti itu. Sampai ke kemerdekaan 45, Sir. Betul. It's itu kayaknya nya ya, Sir. Betul. It's di situ artinya nya kembali ke Indonesia. Karena Indonesia kan bukan manusia dan jumlahnya tunggal, maka pakainya it's seperti itu. Dapat ya? Kemudian oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Baik, mari kita lanjut ke contoh. Sorry, ini tadi udah terjawab belum? Udah ya, teman. Jawabannya adalah yang delta tadi. Nah, sekarang kita ke contoh kedua, teman-teman, tentang pasif ini atau aktif ini ya. Nah, caranya sama. Pertanyaan saya ke teman-teman, coba dilihat di soal, ada predikat nggak? Kalau ada yang mana, teman-teman? Ada, Sir. Use. Ya, ada use ya. That's right, itu verb 1. Dan dia berdiri sendiri, itu dia predikat. Subjeknya itu sebelumnya, kata benda yaitu molecular biologists. Oke, nah berarti ada subjek, ada predikat, tidak ada predikat lagi, nggak ada juga conjunction yang menghubungkan dua SP, artinya kalimat sudah lengkap. Tapi kalau kita lihat di pilihan ganda, itu ada turunan dari kata kerja tadi, teman-teman. Oke, contohnya yang alpha itu to study, itu to verb 1. Yang bravo studied itu bisa verb 2, bisa verb 3, nanti kita pelajari ya. Kemudian kalau yang Charlie, studies itu verb SES. Kalau yang kecuali yang delta, teman-teman. Yang delta itu studinya dia adalah kata benda, bukan kata kerja. Nah, bagaimana kita bisa tahu? Karena sebelumnya ada the. Teman-teman boleh bikin contoh dari kata the, pasti setelahnya ada bendanya. Contohnya the man. Man itu kan pria, dia manusia, dia kata benda juga. The pen, pena itu atau bolpen itu, dia juga kata benda. Misalnya juga the house, rumah itu. Nah, the itu pasti setelahnya kata benda. Walaupun nggak setelahnya pas ya kadang. Biasanya ada kata sifat di sini, teman-teman. Misalnya the big house. Nggak apa-apa, disempilin kata sifat nggak apa-apa. Nanti kita pelajari kata sifat di hari ke-6. Intinya setelah the harus ada kata benda. Seperti itu. Jadi delta ini bukan kata kerja. Kenapa kok delta salah? Karena di soal sudah ada subjek. Kata benda yang terletak di sebelumnya predikat itu adalah subjek, teman-teman. Nah, nanti kalau ini dimasukkan ke yang titik-titik sini, subjeknya ada 2 nanti, pemborosan. Ya. Jadi antara Bravo, Alpha, Bravo, atau Charlie. Nah, yang Charlie, teman-teman, itu adalah verb SES. Verb SES itu fungsinya di kalimat cuma satu, yaitu sebagai Predikat. Betul. Nah, boleh nggak predikat ditaruh di depan, teman-teman? Tidak boleh.
Tidak boleh, Boleh, Mister. nggak boleh ya aturannya sebelumnya predikat harus ada subjek. Subjek. Jadi predikat itu nggak boleh di paling depan teman-teman. Kalau di soal structure TOEFL ya. Tapi kalau di bahasa Inggris secara keseharian sebenarnya ada bentuk kalimat yang menaruh predikat di paling depan itu sebenarnya ada. Tapi kalau di soal structure TOEFL nggak ada. Karena di soal structure TOEFL pasti soalnya berakhiran dengan titik teman-teman. Nggak pernah tanda tanya itu nggak pernah. Pasti titik. Seperti itu. Jadi nggak pernah predikat muncul di awal kalimat di soal structure TOEFL ya. Nah, sekarang antara alfa atau bravo. Nah, kalau yang alfa itu kemungkinan bisa ya karena dia bukan predikat. Kalau yang bravo itu kita harus cek dulu apakah dia verb 2 atau verb 3. Nah, nanti kalau dia verb 2 otomatis kan predikat sama kayak verb SIS. Berarti dia nggak bisa. Kalau dia verb 3 kemungkinan bisa. Nah, cara menentukan apakah dia verb 2 atau verb 3 caranya kita analisa verb satunya. Verb satunya itu artinya adalah, study itu artinya adalah mempelajari. Pertanyaan saya ke teman-teman, mempelajari itu butuh objek nggak teman-teman? Betul. Butuh ya. Nah pertanyaan saya lagi, di setelahnya titik-titik itu ada objeknya nggak? Ada. Ada ya. Nah berarti ini Gitu. aktif teman-teman. Kalau ada Iya. kata kerja butuh objek, tapi dia punya objek, berarti dia aktif, artinya me. Nah, berarti dia verb 2, karena verb 3 kan pasif. Nah, kita nggak bisa memasukkan verb 2 lagi, karena itu nanti predikat. Predikatnya nanti jadi double. Apalagi predikat tidak boleh muncul di paling depan. Jadi bravo nggak bisa. Jawabannya adalah yang alfa. Seperti itu, teman-teman. Ya, jadi caranya menentukan verb 2 atau verb 3, supaya kita tahu, kita bisa nggak memasukkan itu. Karena kalau di situ kan predikat nggak boleh di situ. Ya, jadi jawabannya yang alfa. Nah, nanti kalau diartikan, untuk mempelajari genetik atau ini pelajarannya tentang hal-hal tentang gen, ahli biologi molekular menggunakan PCR untuk memperbesar bagian-bagian DNA untuk analisa atau untuk kepentingan analisa seperti itu. Oke, nah kurang lebih seperti itu. Contoh terakhir, sebentar. Jadi Mister, Mister verb mau 2, nanya, ya Miss silakan. kalau contohnya ada nggak misalnya tuh ada misalnya study kan dilihat dari verb satunya study mempelajari. Nah, ada nggak suatu kata gitu yang definisinya tuh benar-benar Ada dua. nggak membutuhkan objek gitu, benar satu aja nggak membutuhkan objek bahwa dia udah langsung aja verb 3 gitu, nggak ada. Kalau dari definisi nggak ada, Miss. Tapi kalau apa ya? Kalau bentuk di kalimat itu ada yang verb 3, semua kata kerja itu bisa di verb 3 kan, ya. Tapi ada kata kerja itu yang jadi gini, ini masalah verb 3 ya berarti pertanyaannya. Jadi verb 3 itu gini teman-teman, tergantung kata kerjanya. Kalau kata kerjanya verb satunya itu butuh objek, nah verb 3 itu bisa berdiri sendiri sebagai verb 3, itu bukan predikat. Kadang dia juga bisa berbentuk to be verb 3 untuk kata kerja yang tidak butuh objek kalau kita artikan, Miss. Nah, tapi kalau misalkan kata kerja itu kalau diartikan kok memang nggak butuh objek, contohnya tidur, duduk, terjadi, kemudian apalagi jatuh tadi ya, dia tidak bisa dipasifkan. Otomatis dia tidak ada bentuk to be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri. Seperti itu, Miss. Jadi kalau ditanya ada nggak suatu vocab yang dia itu fix verb 3 aja, fix verb 3 itu tergantung, Miss. Tergantung kata kerja itu kalau diartikan butuh objek atau tidak, terus setelahnya ada objeknya atau tidak kalau misalkan butuh objek. Seperti itu, Miss. Iya, ngerti. Tetap harus dicari lagi definisinya butuh objek atau enggak ya intinya. That's right, betul, Miss. Jadi semuanya oke. Jadi semuanya tergantung dari cara mencari tahunya tadi ya. Karena memang nggak enaknya teman-teman. Itu dalam bahasa Inggris itu ada perubahan-perubahan kata kerja. Sedangkan bahasa Indonesia itu nggak punya. Kita bilang makan itu ya makan aja teman-teman. Nggak ada makanet, makaning, tuh makan itu nggak ada. Ya, tapi dalam bahasa Inggris makan itu bentuknya berubah-ubah. Nah bentuk-bentuk kata kerja itu di kalimat itu penggunaannya beda-beda. Seperti itu. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, jadi Mister, verb 2 dan verb SIS itu nggak bisa ditaruh di depan karena jadinya predikat ya? Betul, Miss. Semua predikat tidak boleh ditaruh di depan. Ya, untuk di soal structure TOEFL maksud saya. Oke. Jadi apa aja sih kata kerja yang bisa jadi predikat? Yaitu tadi yang di awal, yaitu verb 1, verb 2, verb SIS, dan auxiliary verb. Itu nggak boleh ditaruh di paling depan, teman-teman. Oke, karena predikat itu aturannya sebelumnya harus ada subjeknya.
Seperti itu. Jadi bukan cuma verb 2 dan verb SIS saja, Miss, tapi verb 1 auxiliary verb juga. Seperti itu. Kemudian Mister boleh dijelaskan yang verb 2 itu selalu predikat. Nah, memang verb 2 itu fungsinya hanya bisa jadi predikat, Miss. Seperti itu. Jadi kalau misalkan gimana ya? Kalau teman-teman masih ingat di hari pertama, ya kan, kata kerja atau verb itu dibagi menjadi 2 secara fungsi di kalimat. Ada yang bisa jadi predikat, ada juga yang tidak bisa jadi predikat. Ya. Nah, kata kerja yang bisa jadi predikat atau kalau teman-teman menemukan kata kerja berbentuk ini, fix dia predikat. Yaitu yang pertama verb 1, verb 2, verb SIS, dan auxiliary yang gandeng sama verb gandengannya. Ya, teman-teman. Sedangkan kalau teman-teman menemukan ada verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary 3 verb sebelumnya. ing. Verb ing, that's right. Sama satu lagi apa, Miss? To To be. verb 1. To verb 1. To verb 1. Nah, itu adalah bukan predikat. Jadi seperti itu, Miss. Itu materi kita hari pertama. Nah, ini nggak perlu dihafal ya. Teman-teman tulis saja. Sering latihan sambil lihat. Latihan, lihat seperti itu. Karena memang nggak enaknya bahasa Inggris seperti ini. Mereka bukan terlalu banyak sih sebenarnya. Mereka punya aturan ini gitu, dan kita nggak punya. Jadi kata kerja dalam bahasa Indonesia itu nggak ada. Makan, makanet, makans itu nggak ada. Tapi dalam bahasa Inggris ada seperti itu. Nah, untuk kata kerja itu ada yang bisa jadi predikat, ada juga yang tidak bisa, tergantung bentuknya. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk mengerjakan soal ini kita harus bisa menentukan predikat atau bukan. Seperti itu. Kemudian jika di belakang ada objek berarti pakai verb 3 ya. Tergantung, Mister. Kalau misalkan verb 3 sebelumnya harus ada auxiliary have dulu, baru setelahnya boleh kasih objek. Jadi have verb 3 pakai objek nggak apa-apa, teman-teman. Tapi kalau be verb 3 jangan dikasih objek karena dia pasif. Pasif tidak boleh punya objek dalam bahasa Inggris. Memang dalam bahasa Indonesia kita bisa bilang gini, teman-teman. Sepedaku dipinjam Wawan. Itu dalam bahasa Indonesia boleh. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu salah. Kalau dalam bahasa Inggris kita harusnya bilang seperti ini. Sepedaku dipinjam oleh Wawan. Ya, jadi kalau kata kerja sudah dipasifkan, jangan dikasih objek. Nah, verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya itu kan pasif, teman-teman. Nah, itu umumnya jangan dikasih objek. Seperti itu. To study itu maksudnya apa? Subjek dan prediknya kan udah ada ya. Nah, itu keterangan, Mister. To itu preposisi, teman-teman. Sama kayak in. In itu kan artinya di dalam. Nah, misal gini. Kenapa kok preposisi itu bisa merubah kata benda menjadi keterangan? Contoh nih misalkan, teman-teman. Saya tanya ke teman-teman. Gelas itu kata apa? Benda. Gelas. Kata benda benda. kan? Nah, kata benda itu kan umumnya di kalimat fungsinya sebagai subjek kan yang kita pelajari. Atau objek lah biasanya. Nah, tapi kalau benda itu sebelumnya itu ada preposisinya. Misalnya ditambahi kata di dalam. Itu nanti menjadi keterangan. Contoh kalimatnya menjadi seperti ini, teman-teman. Saya menaruh sebuah koin di dalam gelas. Nah, di dalam gelas itu menjadi keterangan tempat. Ya, sama kayak to. To itu preposisi. Fungsinya merubah kata setelahnya menjadi keterangan. Atau kalau dalam bahasa Inggris kita nyebutnya adverb. Nah, keterangan nggak bisa jadi subjek, nggak bisa juga jadi predikat, nggak bisa jadi objek. Nah, keterangan fungsinya ya jadi keterangan. Seperti itu. Kan kalau kalimat itu utuh, teman-teman, atau lengkap semuanya ada, itu SPOK. Subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, keterangan itu tempatnya boleh dipindah ke depan juga. Ya, contohnya tadi, Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya di tahun 1945. Nah, itu kan ada keterangan waktu di tahun 1945. Itu bisa dipindah di depan. Di tahun 1945 Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya. Nah, itu keunikan keterangan. Keterangan itu tidak akan merubah makna atau merubah pesan yang ingin disampaikan walaupun tempatnya dipindah-pindah seperti itu, teman-teman. Oke, jadi itu fungsi preposisi merubah kata setelahnya menjadi keterangan, dan keterangan tempatnya boleh di mana-mana. Jadi to verb 1 di awal itu dia sebagai keterangan. Seperti itu. Dapat ya? Jadi studied itu nggak bisa karena ada objek ya, Mister. Betul. Karena ada objeknya. Nanti dia verb 2. Verb 2 itu fungsinya predikat. Nah, predikatnya nanti double dong. Di soal sudah ada predikat, kita masukkan predikat lagi. Nah, selain double, predikat nggak boleh di paling depan. Seperti itu. Verb ing sudah pasti kalimat aktif dan perlu objek, sir. Kalau
Pertanyaannya apakah verb ing selalu aktif? Iya. Tapi kalau pertanyaannya apakah selalu perlu objek? Jawabannya tidak. Tergantung verbnya itu butuh objek atau tidak. Ya, teman-teman. Jadi kata kerja itu ada yang butuh objek, ada yang tidak. Dalam bentuk apapun, kalau dia aktif atau kalau dia butuh objek dan aktif ya harus dikasih objek. Tapi kalau dia pasif jangan dikasih objek. Seperti itu. Nah, verb ing itu aktif, teman-teman. Kalau verb ing itu dari kata kerja yang butuh objek, ya dikasih objek. Kalau verb ing-nya tidak dari kata kerja yang butuh objek, jangan dikasih objek. Contoh, teman-teman ya. Requiring. Requiring itu artinya membutuhkan. Maka harus dikasih objek. Oke. Tapi kalau required dan dia adalah verb 3 misalnya, itu jangan dikasih objek. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan, teman-teman. Kalau nggak ada, contoh berikutnya ya. Ke contoh terakhir. Caranya sama, dicari predikat dulu. Pertanyaan saya ke teman-teman. Coba cari kata kerja di soal. Adakah predikat? Kalau ada yang mana? Support. That's right, supports. Itu verb SES ya. Verb SES itu fungsinya hanya bisa menjadi predikat, teman-teman. Oke, berarti ini predikat. Subjeknya yang mana, teman-teman? Consuming food. Consuming foods. Nah, inilah yang disebut dengan gerund. Nah, tadi kan barusan ditanyakan kan, apakah verb ing selalu butuh objek? Tergantung kata sebelumnya, tergantung kata dasarnya. Nah, contohnya ini teman-teman. Consuming itu kan kata dasarnya consume, artinya mengkonsumsi. Nah, mengkonsumsi itu butuh objek, makanya walaupun dia digerundkan, harus dikasih objek. Itu objeknya adalah foods. Ini kalau diartikan mengkonsumsi makanan-makanan atau mengkonsumsi jenis-jenis makanan, seperti itu. Jadi harus ada objeknya ya. Nah, ini fungsinya sebagai subjek, teman-teman. Karena dia namanya gerund itu ya, kata kerja yang dirubah menjadi kata benda. Fungsinya di kalimat seperti itu. Bentuknya verb ing. Nah, berarti kalimat ini sudah punya subjek dan juga predikat. Tapi kalau kita lihat di pilihan ganda, nah pertanyaan saya ke teman-teman, yang alfa itu boleh nggak kita masukkan ke titik-titik? Tidak. Ya. Tidak. Ya, karena dia verb SES ya. Verb SES fungsinya sebagai predikat. Nah, karena di soal sudah ada predikat, kalau kita masukkan predikat lagi, nanti double. Nanti kita butuh konjak. Ya. Nah, kalau yang Bravo kita lewatin dulu aja. Charlie juga kita lewatin dulu karena dia udah pasti bisa di situ. Nah, kalau yang delta itu bisa nggak, teman-teman? Enggak. Kalau sudah ada Double subject, subjeknya jadi lagi. double subject. Oke, good. Conjunction. Nah, nanti kalau kita pilih delta butuh conjunction karena sudah ada subjek predikat kan, nanti double subjek, double predikat. Delta nggak bisa. Jadi antara Bravo atau Charlie. Nah, kalau Charlie udah pasti bisa karena verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya kan bukan predikat. Nah, tapi kita pastikan dulu kalau yang Bravo itu verb 3, dia bisa jadi jawaban ya karena dia juga bukan predikat. Tapi kalau ini verb 2, dia nggak bisa jadi jawaban karena nanti predikatnya jadi double. Nah, untuk mengetahui apakah dia verb 2 atau verb 3, kita harus tahu arti verb satunya. Nah, teman-teman, contain. Nah, sebelum saya jawab nih, mungkin contain. Ada yang tahu artinya, teman-teman? Contain itu artinya apa? Mengandung. Mengandung. That's right. Atau terdiri dari juga bisa. Atau memiliki juga bisa. Nah, pertanyaan saya tadi, mengandung itu butuh objek ya, teman-teman? Atau memiliki itu butuh? Butuh ya. Nah, pertanyaan saya lagi, setelah titik-titik, ada objeknya nggak? Ada. Nah, ini adalah objeknya. Nah, kalau punya objek berarti dia aktif. Berarti ini bukan verb 3 tapi verb 2, teman-teman. Nah, verb 2 kan fungsinya jadi predikat kan? Kita nggak bisa masuk predikat lagi. Nanti pemborosan predikat. Atau nanti kita butuh conjunction fanboys lah minimal seperti itu. Ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Nanti kalau dibaca, consuming foods containing healthy fats supports brain health and cognitive function. Ini kalau diartikan, mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung lemak-lemak sehat, mendukung kesehatan otak dan fungsi kognitif. Seperti itu. Jadi containing atau verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya itu artinya adalah yang seperti itu, teman-teman. Karena dia aktif. Nah, dari ketiga contoh tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum teman-teman mempraktekkan pemahaman teman-teman atau yang didapat teman-teman sedapatnya ke latihan soal. Silakan kalau ada pertanyaan. Pijitin kakinya. Oke, nggak ada ya teman-teman. Sorry, kalau nggak ada saya mute dulu.
Baik, kita ke contoh soal buat teman-teman. Seperti biasa ya, dicoba dulu, jangan takut benar. Waktunya 30 detik di pojok kanan atas, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, time's up. Dan saya lihat tadi ada jawaban Bravo, kalau nggak gitu Charlie. Mari kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa, dicari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada auxiliary verb, yaitu was open. Nah, ini verb 3, to be verb 3, teman-teman. Oke, auxiliary verb, to be verb 3 berarti pasif, artinya dibuka. Gitu ya. Subjeknya adalah Central Park. Kemudian, kalau ditarik ke belakang lagi, tidak ada predikat lagi. Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya kalimat sudah lengkap. Oke. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan ganda, itu ada predikat lagi. Ya. Nah, ya udah, ini udah pasti salah, teman-teman. Kalau yang ada predikatnya lagi udah pasti salah. Kenapa? Tadi kan kita nggak menemukan conjunction, ya kan? Di pilihan A, B, C, D itu juga nggak ada conjunction sama sekali. Jadi kalau ada pilihan yang mengandung predikat, jangan dipilih, udah pasti salah. Oke, jadi jawabannya tinggal satu, yaitu yang Bravo. Nah, dengan cara cepat itu juga bisa ternyata. Oke. Nah, yang Bravo itu verb 3 ya, karena dia desain itu artinya mendesain. Nah, mendesain itu butuh objek. Nah, setelahnya nggak ada objeknya, berarti dia verb 3, artinya didesain. Nah, nanti kalau dibaca, didesain oleh Frederick Law Olmsted. Central Park di New York City dibuka kepada umum di tahun 1957. Atau dibuka untuk umum gitu ya maksudnya. Nah, jawabannya adalah Bravo. Nggak apa-apa, kita coba lagi teman-teman. Ke nomor berikutnya, jangan takut benar, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, time's up teman-teman. Sepertinya saya lihat semuanya menjawab Charlie ya. Mari kita cek bersama. Seperti biasa dicari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, itu ada predikat is. Oke, subjeknya adalah Veterans Day. Right? Kemudian kalau ditarik di belakang lagi, itu tidak ada kata kerja sebagai predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, teman-teman. Ya, berarti kalimat sudah lengkap. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan ganda, semuanya itu ada turunan dari kata kerja occur, artinya terjadi. Nah, tadi terjadi itu termasuk ke salah satu kata kerja yang tidak memerlukan objek. Dan kata kerja yang tidak memerlukan objek itu tidak memiliki bentuk be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri. Jadi kalau teman-teman menemukan ada occurred berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, fix dia aktif, dia verb 2. Ya, kita cek satu-satu. Yang alpha, verb SES itu fungsinya hanya bisa jadi predikat. Oke, nanti predikatnya double dong kalau dimasukkan yang alpha ya. Kalau yang Bravo apalagi itu ada subjek lagi, ada predikat lagi, nggak ada conjunctionnya. Bravo nggak bisa. Nah, kalau yang Charlie, semuanya menjawab Charlie kan tadi kan? Yang Charlie, verb ed, kalau dia kata kerjanya tidak butuh objek ketika diartikan, itu dia tidak bisa pasif, teman-teman. Jadi tidak memiliki bentuk to be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri. Nah, kalau menemukan verb yang nggak butuh objek, ada ed di belakangnya dan berdiri sendiri seperti ini, fix dia adalah verb 2. Dan verb 2 itu fungsinya sebagai predikat. Nah, kan nggak boleh kita masukkan predikat lagi di soal, ya kan? Nanti predikatnya double. Jadi jawabannya adalah delta, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, Veterans Day is a day of honoring military veterans occurring on November 11th. Kalau diartikan, Hari Veteran adalah sebuah hari untuk menghormati gitu ya, veteran-veteran militer yang diadakan atau yang terjadi di tanggal 11 bulan November.
Di Amerika Serikat maksudnya. Oke, lanjut lagi. Nggak apa-apa. Pokoknya gini, salah 1 kali, 2 kali, 3 kali nggak apa-apa. Teman-teman itu wajar ya, itu proses. Nanti kalau udah sering-sering ketemu, sering-sering menganalisa seperti ini, nanti di luar kepala. Ya. Kemudian ada pertanyaan nih. Kenapa nggak C, Mister? Karena nanti predikatnya double, Miss. Karena yang C itu verb 2, bukan verb 3. Occur itu adalah kata kerja yang tidak butuh objek. Ya, terjadi itu nggak bisa kita kasih objek setelahnya. Nah, kalau ada kata kerja yang tidak memerlukan objek atau istilahnya intransitif, dia tidak bisa dipasifkan. Jadi dia tidak memiliki bentuk to be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri. Nah, jadi kalau menemukan occur, misalnya ada akhiran ed, dan dia berdiri sendiri seperti ini, fix itu verb 2, bukan verb 3. Nggak mungkin ada occur kok verb 3, occurred itu verb 3 berdiri sendiri, nggak mungkin teman-teman. Pasti dia verb 2. Ya, dan verb 2 itu fungsinya hanya bisa jadi predikat. Kita nggak bisa memasukkan predikat lagi karena di soal udah ada. Dan nggak ada conjunction di situ. Oke, jadi nggak bisa diartikan nanti teman-teman kalau ada 2 predikat. Seperti itu. Kemudian occurring bukannya subjek, Sir. Nah, hati-hati teman-teman. Yang memang occurring itu bisa jadi namanya gerund. Kalau tempatnya di sebelumnya predikat, ya kalau tempatnya di depan atau di sebelumnya predikat. Tapi kalau tempatnya di setelahnya predikat, masa subjek kan nggak bisa, apalagi nggak ada conjunction di situ. Jadi gini teman-teman, fungsinya verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary itu ada 2. Yang pertama namanya gerund. Gerund itu fungsinya sebagai kata benda. Kalau nggak di subjek jadi objek. Ya. Nah, fungsi kedua dari verb ing yang berdiri sendiri itu adalah namanya participle. Selain gerund ya, participle itu apa? Participle itu adalah verb ing yang berubah fungsi menjadi kata sifat. Nanti artinya yang me. Nah, contohnya ini yang terjadi, ya kan? Karena dia menjelaskan kata benda Veterans Day tadi. Seperti itu. Semangat, siap, semangat ya teman-teman. Kemudian sertanya, oke wis. Kalau honoring langsung milih occurring, kalau honoring langsung milih occurring karena sama-sama verb ing gimana? Kalau misalkan ada fanboys bisa, Miss. Karena itu setara gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak ada fanboys, jangan pakai cara itu, Miss. Jangan jangan mengeneralisasikan itu. Kenapa? Karena tergantung kata kerjanya, Miss. Kalau misalnya kata kerjanya itu butuh objek, sedangkan setelahnya nggak ada objeknya, kita pilih verb ing nanti salah. Karena nggak ada objeknya harus dipasifkan kalau kata kerjanya butuh objek. Seperti itu, Miss. Jadi tidak selalu verb ing ya. Kecuali kalau ada fanboys di situ itu nggak apa-apa. Karena fanboys itu bisa menghubungkan yang setara. Tapi kalau nggak ada, tergantung makna dari kata kerjanya. Seperti itu. Oke, paham. Terima kasih. Oke. Bukannya verb 3 berdiri sendiri itu bukan predikat, Mister. Betul. Kalau verb 3 berdiri sendiri bukan predikat. Tapi kalau verb 2 itu predikat, Miss. Dan verb 2 itu memang hanya bisa berdiri sendiri. Nggak boleh pakai auxiliary. Nggak ada auxiliary yang gandengannya verb 2, nggak ada, teman-teman. Ya. Jadi kalau pertanyaannya, bukannya verb 3 yang berdiri sendiri itu bukan predikat, Mister. Betul. Ya. Nah, tapi tantangannya teman-teman adalah yang Charlie itu verb 3 atau bukan? Verb 3 atau verb 2? Seperti itu. Ini bukan verb 3, ini verb 2 ya. Kemudian Mister, kalau untuk yang intransitif atau kata kerja yang tidak butuh objek, predikatnya sama dengan yang butuh objek. Cuman bedanya dia tidak butuh objek aja begitu ya. Gimana Miss maksudnya? Kalau sebentar, ini saya bingung ya untuk pertanyaannya. Untuk yang intransitif atau yang tidak butuh objek, misalnya occur ini ya, predikatnya sama dengan yang butuh objek. Maksudnya gimana, Mas? Saya bingung ini yang sama dengan yang butuh objek, cara beda. Cuman bedanya dia tidak butuh objek aja begitu ya. Mungkin bisa diperjelas, Miss Lani, untuk pertanyaannya maksudnya gimana? Boleh di-unmute, Miss, mungkin? Karena malah saya nggak bisa memahami itu. Red predikatnya sama ya, Mister. Oh, maksudnya gitu. Predikatnya sama ya, Mister. Predikatnya sama itu maksudnya gimana, Miss? Mungkin bisa di-unmute saja, Miss, biar saya bisa tahu maksudnya, biar enak gitu ya. Yuk bicara aja.
Iya, bicara aja, Miss, biar enak, Miss. Maksudnya pertanyaannya predikatnya sama itu gimana? Atau sepertinya memang ada masalah dengan ini ya, ada mic-nya ya, Miss. Atau nanti boleh ditanyakan di WA ya, Miss, untuk menghemat waktu gitu. Jadi nanti saya jawab di WA gitu ya, Miss. Nanti kita WA-an gitu. Untuk Miss Leni, suara saya nggak bisa masuk, di skip aja, Miss. Nah, nanti Miss Leni tolong WA saya ya, supaya pertanyaannya bisa dijawab, bisa terkonfirmasi gitu. Kemudian membedakan verb 2 dan verb 3 gimana caranya, Mister? Nah, itu materi kita hari ini tadi, Miss. Nah, jadi dari awal tadi yang kita bahas adalah itu gitu. Jadi nanti boleh ditonton lagi ya setelah kelas video rekamannya untuk membedakan caranya verb 2 dan verb 3 seperti itu. Nah, di itu ada yang menjawab, Miss Putri itu. Verb 2 itu ada objeknya kalau misalnya kata kerjanya butuh objek. Ya, kalau misalkan nggak ada objek, kalau kata kerjanya nggak butuh objek, jangan dikasih objek karena nggak bisa dikasih objek juga. Kalau verb 3 tidak boleh ada objeknya. Nah, seperti itu, Miss. Kalau dia kata kerjanya butuh objek ya karena yang bisa dipasifkan atau yang memiliki bentuk verb 3 itu hanya kata kerja eh, yang membutuhkan objek saja, yang bisa dirubah menjadi verb 3 yang berdiri sendiri. Nah, kalau kata kerja yang tidak butuh objek, contohnya occur ini, dia tidak bisa dipasifkan alias dia tidak memiliki bentuk verb 3 yang berdiri sendiri. Nah, ini materi kita hari ini tadi ya. Kemudian nanti cancel pribadi, oke. Jadi dalam soal itu nggak ada objeknya. Kalau di soal ini nggak ada, Miss. Untuk occur ya, occur kan memang tidak butuh objek. Jadi nggak ada objeknya setelahnya occur di situ. Seperti itu ya. Objek itu adalah kata benda atau kata ganti yang terletak di setelah kata kerja, terutama kata kerja yang transitif atau yang butuh objek. Seperti itu. Nah, itu nggak perlu dihafal. Sebenarnya kita analogi itu bisa, teman-teman. Misalkan membutuhkan itu butuh objek. Kalau terjadi ternyata tidak butuh objek. Duduk tidak butuh objek. Berenang tidak butuh objek. Tapi kalau ini ya, karena di lagunya Callum Scott itu ada I'll climb every mountain sama swim every ocean. Yaitu swimnya artinya bukan berenang. Itu adalah melintasi atau menyeberangi gitu ya. Itu beda, menyeberangi itu butuh objek. Kalau keterangan dikategorikan bukan objek ya, Mister. Tentu saja, Miss. Jadi keterangan fungsinya di kalimat ya keterangan. Kan kalimat itu ada SPOK. Subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, kalau keterangan tempatnya ya sebagai keterangan, objek ya objek. Nah, gimana caranya kita membuat objek dari kata benda atau dari kata ganti? Seperti itu, Miss. Contohnya I love you. Nah, you itu kan kata ganti. Itu sebagai objek, teman-teman. Karena dia pronoun atau kata ganti tempatnya di setelah predikat. I need water. Saya butuh air. Nah, air itu di tempatnya setelahnya predikat, dia adalah objek karena dia kata benda. Tapi kalau saya tidur di kamar, walaupun di kamar itu terletak di setelahnya predikat, tapi itu keterangan tempat bukan objek. Kenapa? Karena tidur tidak butuh objek. Seperti itu. Berarti semua predikat belum tentu butuh objek ya, Sir. Betul, Mister. Kalau kita paksakan nggak enak nanti. Misalnya ya, saya sedang duduk kursi, kan nggak enak. Lebih enak, saya sedang duduk di kursi. Nah, di kursi itu adalah keterangan tempat, bukan objek. Seperti itu, Mister. Jadi tergantung kata kerjanya ya. Ada kata kerja transitif butuh objek, ada juga yang intransitif tidak butuh objek. Seperti itu. Oke, Sir, lanjut. Oke, kita lanjut ya. Kalau gitu ke nomor 3. Silahkan teman-teman. Dicoba dulu, jangan takut benar. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, time's up teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Baik, ada jawaban Alpha, Charlie, Delta. Oke, antara Alpha, Charlie, atau Delta berarti ya. Baik, kita cek bersama. Seperti biasa dicari predikat dulu di situ. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada live. Ini artinya adalah hidup gitu ya, kata kerja teman-teman.
Subjeknya adalah some insects, beberapa jenis serangga. Nah, ini ada fanboys yang sebelumnya ada 1 koma. Sebelumnya pas ada 1 koma. Nah, ini adalah penanda kalau fanboys itu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Apalagi kalau setelahnya ada kata ganti. Others itu kata ganti ya, teman-teman. Fungsinya sebagai subjek. Berarti di sini kita butuh predikat. Oke, carikan A, B, C, D yang bisa jadi predikat. Yang alfa bisa jadi predikat. Jadi kemungkinan alfa bisa. Kita tahan dulu. Yang Bravo, to verb 1 tidak bisa jadi predikat. Langsung eliminasi. Hapus ya. Kalau yang Charlie leading itu verb ing. Verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Sedangkan kita tadi butuhnya predikat ya. Nah kalau yang Delta lead itu verb 1. Dia juga bisa jadi predikat. Jadi jawabannya antara alfa atau delta. Bedanya apa? Kalau ada seperti ini kita lihat bedanya teman-teman. Yang alfa to be verb 3 itu pasif. Yang delta verb 1 itu aktif. Pokoknya selain be verb 3 sama verb 3 yang berdiri sendiri itu semuanya aktif, teman-teman. Kalau to be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri itu pasif. Oke, nah untuk mengetahui apakah di sini kita butuhnya aktif atau pasif, kita mengikuti aturan aktif pasif. Oke, aturannya apa? Aturannya adalah kata kerja kalau sudah dipasifkan tidak boleh punya objek. Nah, jadi penandanya kita atau petunjuknya kita ada objek nggak di setelah titik-titik. Nah, di situ ada kata solitary lives. Life di sini dia kata benda ya, itu bentuk jamak dari kata life, teman-teman. Hidup. Hidup itu bentuk jamaknya bukan pakai F tapi pakai V. Jadi ini kata benda, ya. Berarti dia punya objek. Kalau punya objek tidak bisa pasif, tapi butuhnya yang aktif, ya. Jadi jawabannya adalah yang delta. Nah, nanti kalau diartikan beberapa jenis serangga hidup dalam koloni yang sangat organize itu sangat teratur gitu ya. Tapi beberapa jenis yang lain menjalani hidup-hidup yang soliter atau menyendiri. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya delta. Lanjut lagi ke number 4. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, time's up. Dan saya lihat ada jawaban alpha, ada juga bravo, dan juga delta. Kita cek bersama ya. Seperti biasa pencariannya kalau di structure itu yang pertama cari predikat dulu ya. Di situ kalau ditarik dari depan ke belakang tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Artinya di sini kita butuh predikat. Oke. Subjeknya adalah wolves. Itu serigala-serigala ya. Berarti di sini kita hanya butuh predikat saja. Kita cari A, B, C, D yang predikat saja. Yang alpha nggak bisa. Verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Kalimat nggak punya predikat itu nggak boleh teman-teman. Nggak jadi predikat nanti ya. Kalau yang bravo ada verb 1. Dia bisa jadi predikat. Dan dia butuh objek. Setelahnya ada objeknya berupa gerund. Nggak apa-apa ya. Kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada predikat is used. Tapi di situ ada subjek lagi. Nanti subjeknya double teman. Kalau yang Charlie. Ya. Nah, kalau yang delta used apakah dia verb 2 atau verb 3? Nah, sebelum saya menjawab nih, teman-teman. Coba saya tanya ke teman-teman. Yang delta itu use-nya verb 2 atau verb 3? Verb 3 ya, that's right. Alasannya kenapa? Karena ada objek. Gimana? Karena Ada objeknya. yang mana, Miss? Objeknya? Tidak punya objek. Verb 3 nggak bisa pakai objek. Ya, Tidak karena memerlukan objek. ya dia adalah dia adalah verb 3 ya, teman-teman. Kenapa? Karena setelahnya tidak ada objeknya. Loh, sir, they're howling itu kan kata benda objek. Ini bukan objeknya use, teman-teman. Itu adalah objeknya preposisi by. Ini menjadi keterangan. Keterangan itu tidak bisa menjadi objek. Ya, jadi ini verb 3. Kenapa? Karena tidak punya objek. Sedangkan use artinya kan menggunakan. Menggunakan itu butuh objek, teman-teman. Sedangkan kalau setelahnya nggak ada objeknya, nggak mungkin artinya menggunakan. Ini artinya digunakan oleh. Seperti itu. Jadi ini verb 3. Nah, kita nggak butuh verb 3 karena verb 3 itu tidak bisa jadi predikat
Sedangkan di soal tadi kita butuhnya predikat ya. Jadi jawabannya yang Bravo tadi. Oke. Nah, nanti kalau dibaca para serigala menggunakan lolongan sebagai sebuah cara untuk mengumpulkan anggota kelompok mereka untuk aktivitas kelompok. Maksudnya aktivitas kelompok bukan mengerjakan tugas kuliah ya, teman-teman. Misalnya berburu atau misalnya apa gitu ya, itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 5. Dicoba dulu, jangan takut benar, teman-teman. Oke, sebentar. Together itu sebagai apa ya? Nah, sebelum saya menjawab, karena tadi udah ada yang bertanya di soal-soal sebelumnya. Coba saya lempar ke teman-teman. Together itu fungsinya sebagai apa, teman-teman? Adverb atau Adverb keterangan. atau keterangan. That's right. Pokoknya kalau teman-teman menemukan preposisi apapun. Contohnya to itu kan preposisi, teman-teman. Pasti kata setelahnya itu menjadi keterangan, teman-teman. Ya. Nah, misalkan together ataupun misalnya tadi yang sebelumnya adalah apa tadi saya lupa. Pokoknya to verb 1 itu adalah keterangan. Namanya adalah adverb of purpose. Keterangan tujuan atau maksud seperti itu. Oke, dapat ya? Kita lanjut lagi. Silakan ke nomor 5. Jangan takut benar. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis dan saya lihat lengkap ya teman-teman. Ada yang menjawab Alpha, ada yang menjawab Bravo, ada juga Charlie dan juga Delta. Kita cek bersama. Seperti biasa dicari predikat dulu. Di situ ada Our Beloved ya. Predikatnya, subjeknya adalah Jane Austen's novels. Oke. Nah, ada conjunction di situ yaitu although. Nah, berarti kita butuh subjek predikat lagi. Di situ ada subjek her works. Tapi belum punya predikat, tiba-tiba nabrak conjunction lagi yaitu when, subjek she, predikat was. Nah, berarti kita butuh satu predikat miliknya subjek her works ya. Cari ABCD yang bisa jadi predikat. Oke? Yang alpha kalau dia verb 2 bisa jadi predikat. Tapi kalau dia verb 3 tidak bisa jadi predikat. Nah, cara menentukan gimana itu apa? Apakah dia verb 2 ataukah dia verb 3? Kita harus tahu dulu arti dari verb satunya. Nah, publish itu artinya adalah mempublikasikan atau menerbitkan, teman-teman. Nah, mempublikasikan itu butuh objek ya, karena nggak mungkin kita hanya bilang, teman saya kemarin mempublikasikan. Nah, pasti orang yang dengerin bingung, mempublikasikan apa? Jadi mempublikasikan harus dikasih objek. Nah, tantangan kedua, pastikan setelahnya titik-titik ada objek nggak? Ternyata setelah titik-titik, teman-teman, ada kata anonymously, itu keterangan, bukan objek. Berarti kita butuh, berarti yang alpha itu dia pasif, artinya bukan mempublikasikan tapi dipublikasikan. Oke, berarti ini verb 3. Nah, verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Alpha nggak bisa ya. Nah, Bravo ada auxiliary verb, dia bisa jadi predikat, kita tahan dulu. Yang Charlie verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya nggak bisa jadi predikat ya teman-teman. Nah, kalau yang Delta auxiliary verb juga bisa jadi predikat. Jadi antara Bravo atau Delta. Kita lihat bedanya kalau ada dua kemungkinan jawaban yang bisa menempati posisi kalimat tersebut. Kita lihat bedanya apa. Yang Bravo itu ada auxiliary have diikuti verb 3. Itu aktif ya teman-teman. Sedangkan yang Delta itu auxiliary to be diikuti verb 3. Itu pasif. Nah, untuk mengetahui butuhnya aktif atau pasif, kita ngikuti aturan aktif pasif tadi. Ada objek nggak? Karena kalau publish kan butuh objek teman-teman. Kalau ada kata kerja butuh objek, contohnya ini ya mempublikasikan, tapi nggak ada objeknya, harus dipasifkan. Jadi jawabannya adalah yang Delta. Ya. Nah, nanti kalau dibaca, meskipun novel-novelnya Jane Austen sangat disukai sekarang. Karya-karyanya Jane Austen itu dipublikasikan secara anonimus. Jadi nggak pakai namanya Jane Austen yang asli. Gitu ya. Ketika dia masih hidup dulu. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya Delta, teman-teman. Lanjut lagi ke number 6. Dicoba dulu ya. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan.
Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim sedapatnya teman-teman dulu, sebisanya dulu. Baik, ada jawaban alfa, Charlie, dan juga delta. Mari kita cek ya, apakah alfa, Charlie, atau delta. Seperti biasa dicari dulu predikat di soal. Oke, kalau ditarik dari depan ke belakang itu ada verb 2, yaitu became. Verb 2 itu fungsinya hanya bisa jadi predikat, teman-teman. Subjeknya adalah Marie Curie. Oke, kemudian nggak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, artinya kalimat sudah lengkap. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan ganda, itu ada turunan dari kata kerja receive, artinya menerima. Oke, nah yang bravo itu udah pasti salah ya, teman-teman. Sama yang delta udah pasti salah. Kenapa? Kita nggak bisa masukkan predikat lagi kalau nggak ada conjunction. Itu kan nggak ada conjunction sama sekali yang menghubungkan dua subjek, dua predikat ya. Jadi antara alfa atau Charlie. Kalau yang alfa misalnya dia verb 3 itu bisa jadi jawaban di situ. Tapi kalau dia verb 2 tidak bisa. Kenapa? Karena kalau verb 2 kan fungsinya hanya bisa jadi predikat. Sedangkan di soal sudah ada predikat dan nggak ada conjunction. Nah, cara menentukan apakah dia verb 2 atau verb 3, kita harus tahu dulu arti verb satunya. Atau gini, sebenarnya bisa langsung dilihat di setelahnya, teman-teman. Ya, setelahnya titik-titik itu kan ada the Nobel Prize, itu objek. Nah, kalau punya objek berarti dia aktif. Ya kan, teman-teman? Kan kalau pasif kan nggak boleh punya objek. Berarti ini aktif. Berarti bukan verb 3 tapi verb 2. Nah, verb 2 itu fungsinya hanya bisa jadi predikat, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Nah, nanti kalau dibaca, di tahun 1903, Marie Curie menjadi wanita pertama untuk menerima penghargaan Nobel di bidang fisika atas penelitiannya mengenai radioaktivitas atau tingkat radioaktif seperti itu. Oke, jawabannya adalah Charlie. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, nomor 7. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, antara Charlie atau Delta ya, teman-teman. Baik, mari kita cek bersama. Apakah Charlie ataukah Delta? Seperti biasa, caranya dicek dulu kelengkapan subjek predikat di kalimat. Di soal ya maksud saya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Nah, di situ nggak ada sama sekali kata kerja. Ya, berarti di titik-titik kita butuh kata kerja sebagai predikat. Nah, subjek predikat itu nggak boleh dipisah 1 koma, teman-teman. Kalau 2 malah boleh. Itu informasi yang diapit 2 koma namanya apositif. Informasi tambahan itu kalau kita hapus nggak apa-apa. Nah, subjeknya di depan sendiri itu namanya grasshopper. Oke, berarti kalimat ini punya subjek tapi nggak punya predikat. Cari A, B, C, D yang mana yang bisa jadi predikat aja. Oke. Cek satu-satu. Yang alpha ada predikat was appointed tapi yang bikin salah ada conjunction. Kita nggak butuh conjunction ya teman-teman karena subjek predikatnya cuma satu nanti. Nah kalau yang bravo, kalau dia appointed ini verb 2 bisa jadi jawaban. Tapi kalau appointed ini verb 3 tidak bisa teman-teman. Nah supaya tahu apakah dia verb 2 atau verb 3 gimana, kita harus tahu dulu verb satunya artinya apa. Apakah dia butuh objek atau tidak seperti itu ya. Nah appoint itu artinya adalah menunjuk. Nah, menunjuk itu butuh objek ya, karena nggak mungkin kita hanya bilang Pak Bos menunjuk. Nah, menunjuk siapa atau menunjuk apa seperti itu. Jadi menunjuk itu butuh objek, teman-teman. Nah, untuk tahu apakah ini artinya menunjuk atau ditunjuk, kita lihat aja di setelah titik-titik. Ada yang ditunjuk nggak ada objeknya nggak maksudnya gitu. Nah, setelahnya titik-titik ternyata ada preposisi. Preposisi itu memulai keterangan, teman-teman. Jadi ini keterangan, bukan objek ya. Berarti ini bukan menunjuk tapi ditunjuk. Ini verb 3 teman-teman, pasif. Verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya nggak bisa jadi predikat. Jadi bravo nggak bisa ya. Kalau yang Charlie memang ada predikat. Kenapa saya bilang memang? Di situ ditambahi subjek lagi. Nah nanti subjeknya double. Nggak bisa ya teman-teman. Kita hanya butuh predikat saja, nggak butuh subjek lagi. Oke. Nah jadi jawabannya adalah yang delta. Ya. Nah nanti kalau diartikan, Grace Hopper seorang ilmuwan komputer gitu ya,
ditunjuk sebagai letnan di Navy itu kalau nggak salah angkatan lautnya ya. Jadi angkatan lautnya Amerika Serikat selama Perang Dunia II. Seperti itu teman-teman. Oke. Lanjut lagi ke nomor 8. Silahkan teman-teman. Dicoba dulu. Jangan takut benar. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Dan saya lihat ada jawaban alfa, ada juga bravo, dan juga delta. Mari kita cek teman-teman, apakah alfa, bravo, atau delta ya. Caranya sama, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja yang bisa jadi predikat. Sama sekali nggak ada teman-teman. Berarti di titik-titik kita butuh predikat. Ya, cari subjeknya apakah sudah ada? Di depan sendiri itu ada kata benda yaitu experiments. Nah, berarti kita hanya butuh predikat saja ya. Cari ABCD yang bisa jadi predikat. Nah, yang menjawab alfa salah ya teman-teman. Karena verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya nggak bisa jadi predikat. Nah, kalau yang bravo kemungkinan bisa. Auxiliary verb itu bisa jadi predikat. Kita tahan dulu. Yang Charlie juga bisa. Auxiliary verb bisa jadi predikat. Kalau yang delta tergantung. Karena verb yang delta ini bisa verb 2, bisa verb 3. Kalau verb 2 bisa jadi predikat, kalau verb 3 tidak bisa. Nah, supaya tahu apakah di situ verb 2 atau verb 3, kita harus tahu dulu verb satunya. Artinya apa? Gitu ya. Nah, itu di chat sudah ada yang menjawab. Yang D itu verb 3. Karena tidak ada objek. Betul, ini verb 3 teman-teman. Karena melakukan atau kendak itu kan artinya melakukan. Itu butuh objek. Sedangkan setelah titik-titik langsung nabrak preposisi by. Nah, ini bukan, berarti di sini kita nggak butuh melakukan, tapi butuhnya dilakukan. Berarti yang delta itu verb 3. Ya, verb 3 nggak bisa jadi predikat teman-teman. Nah, jadi kita butuhnya tadi yang pasif. Jelas kan? Kenapa? Karena tidak ada objeknya, sedangkan conduct itu butuh objek. Kalau ada kata kerja butuh objek tapi nggak ada objeknya, maka harus dipasifkan, teman-teman. Nah, di situ yang pasif adalah yang bravo. Jadi jawabannya bravo. Charlie nggak bisa karena dia aktif. Nanti kita kehilangan objek. Ya. Nah, nanti kalau diartikan, eksperimen-eksperimen di dalam observasi dari gelombang gravitasi telah dilakukan oleh para ilmuwan di seluruh dunia sebelum penemuannya atau sebelum ini tadi ya, gravitasi itu ketemu di tahun 2015. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke nomor 9. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, thumbs up. Nah, saya kira kompak teman-teman. Ternyata ada jawaban beda antara Alpha atau Charlie. Mari kita cek. Padahal tadi saya udah lihat sepertinya semuanya mau menjawab Charlie gitu. Ternyata ada jawaban Alpha. Nggak apa-apa. Karena perbedaan itu nanti kita samakan. Kenapa kok jawaban saya benar, kenapa jawaban saya? Mari kita bahas teman-teman. Di situ kita cari predikat dulu ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang itu ada auxiliary verb yaitu is called. Auxiliary verb hanya bisa jadi predikat, right? Nah, di situ kita cari subjeknya apakah sudah ada. Nah, memang di depan itu ada kata benda yaitu photons, teman-teman. Itu kata benda, I'm sorry, I burp. Nah, itu kata benda, teman-teman. Tapi dia nggak bisa jadi subjek. Kenapa? Karena dia jamak. Loh, Sir, emang jamak nggak bisa jadi subjek? Bukan masalah itu, teman-teman. Masalahnya predikatnya menggunakan is. Nah, is itu dipakai ketika subjeknya tunggal, teman-teman. Nah, berarti ini bukan subjek. Artinya kita masih kehilangan subjek di sini. Jadi kata benda ini fungsinya adalah sebagai objek. Nah, subjek kok punya objek? Nah, kebetulan ada kata kerja yang bisa jadi subjek, namanya adalah gerund, teman-teman. Gerund itu adalah kata kerja, tapi difungsikan sebagai kata benda di kalimat.
Ya. Nah, jadi verb ing bentuknya. Sip, jawabannya adalah yang Charlie ya, yang verb ing. Oke. Nah, kalau yang alpha, teman-teman, converted itu dia bisa sebenarnya jadi verb 3. Nah, tapi kalau verb 3 itu nggak bisa jadi subjek, itu adjektif. Adjektif itu fungsinya menjelaskan kata benda, photons. Nah, berarti nanti subjeknya photon, jamak. Nah, nggak bisa they atau jamak itu harusnya pakai are, bukan pakainya is. Artinya yang alpha nggak bisa, teman-teman. Oke, atau kalau converted itu kita anggap verb 2 malah tambah salah lagi. Verb 2 itu fungsinya sebagai predikat, kalau tempatnya di paling depan tidak bisa jadi. Nggak bisa intinya gitu ya, nggak bisa ditaruh di paling depan. Nah, kalau yang bravo, nah sebenarnya ini juga gerund teman-teman. Being ini juga gerund. Oke, cuman dia ini pasif, gerund tapi pasif. To be verb 3. Nah, gerund pasif boleh, Sir. Sebenarnya boleh. Cuman ini nggak bolehnya karena setelahnya ada objeknya. Aturannya kalau sudah dipasifkan, kata kerja tidak boleh punya objek. Jadi bravo nggak bisa ya, teman-teman. Nah, kalau yang delta memang ada subjek, tapi ada conjunction. Jadi nggak bisa, teman-teman. Kemudian ada pertanyaan, gerund itu kata benda atau subjek, Sir? Nah, ini pertanyaan yang saya juga jawabnya agak bingung, teman. Jadi gini, kata benda sama subjek itu dua kategori yang berbeda, teman-teman. Maksudnya gimana, Sir? Nah, subjek itu termasuk ke dalam posisi kalimat, ya. Jadi posisi kalimat itu ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan, sama satu lagi namanya konektor. Konektor itu penghubung itu dari kelas kata conjunction nanti ya. Nah, sedangkan noun atau kata benda itu bukan posisi kalimat tapi kelas kata. Oke, kelas kata itu ada kata benda, kata kerja, kata sifat, kata keterangan, kata hubung, kata preposisi, kata ganti, dan sebagainya itu. Oke. Nah, sama kayak misalnya saya bilang gini teman-teman. Misalkan saya punya kata table. Nah, misal saya tanya ke teman-teman nih. Table di sini sebagai subjek bukan? Ada yang bisa jawab? Pasti teman-teman bingung. Kenapa? Karena nggak ada predikat. Ya kan? Subjek itu kita bisa menyebutkan kalau itu subjek ketika dia sudah di dalam kalimat. Ya, dan tempatnya di sebelumnya predikat dan dia kata benda, baru itu disebut subjek. Nah, tapi kalau cuma satu kata gini, ya kita nggak tahu apakah dia subjek, apakah dia predikat, kita nggak tahu, teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah apa tadi? Gerund itu kata benda atau subjek, dia bisa jadi kata benda. Karena gerund itu kata benda, teman-teman. Tapi posisinya di kalimat, kata benda itu bisa jadi subjek, bisa jadi objek, tergantung sebelumnya predikat atau setelahnya predikat. Nah, kalau converting photons di sini karena tempatnya di sebelum predikat, maka posisinya dia sebagai subjek. Seperti itu. Tapi kalau ditanya apakah dia kata benda, ya dia kata benda. Dibuat dari kata kerja. Seperti itu. Istilahnya gerund. Oke. Jadi gerund atau noun sama kata benda itu dua kategori yang berbeda, teman-teman. Seperti itu. Kemudian gerund itu kata kerja yang dirubah jadi kata benda kan ya, Mister? Betul. Nah, kalau sudah dirubah jadi kata benda, nanti kita tinggal menaruhnya di kalimat itu di mana? Bisa di subjek, bisa di objek. Seperti itu. Sir, kalau photonsnya misal dianggap adverb, jawabannya converted ya, Sir? Misal photons itu dianggap sebagai keterangan. Nggak bisa, Mister. Karena keterangan itu dibuat dari keterangan. Jadi keterangan itu ada dua ya. Keterangan itu ada yang dibuat dari keterangan murni. Contohnya yesterday, kemarin. Itu keterangan waktu. Contoh lagi misalnya here, artinya di sini. Itu keterangan tempat. Nah, kalau misal kata benda berdiri sendiri, contohnya photons itu ya, kita anggap keterangan nggak bisa, Mister. Karena dia adalah kata benda. Photon itu benda, teman-teman. Seperti itu. Jadi nggak bisa pakai converted. Kalau converted photons itu nanti convertednya jadi kata sifat atau istilahnya adjektif. Itu bisa, tapi tetap nanti subjeknya jadi photons, maka predikatnya harusnya pakainya are, bukan pakai is. Seperti itu. Oke, noted. Gerund diikuti kata benda selalu ya, Sir. Tergantung, Miss. Gerund itu kan dibuat dari kata kerja kan? Nah, kata kerja itu ada yang butuh objek. Kalau misalkan gerundnya itu kata kerjanya butuh objek, ya dikasih benda sebagai objeknya. Tapi kalau kata kerja yang digerundkan itu tidak butuh objek, jangan dikasih objek, Miss. Nanti nggak bisa diartikan. Seperti itu. Gimana, Miss Mardelina? Dapat ya?
Contohnya gini, Miss. Misalkan, oke dapat ya. Oke, nice. Kalau gitu kita lanjut ke nomor terakhir, nomor 10. Jangan takut benar, teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, thumbs up. Dan saya lihat sepertinya ada jawaban Alfa, ada juga Bravo, ada juga tadi Charlie ya. Jadi antara Alfa, Bravo, atau Charlie. Nah, udah kayak vitamin, teman-teman. Mari kita cek, teman-teman. Seperti biasa dicari predikat dulu ya. Di situ kalau ditarik dari depan ke belakang ada predikat is. Kemudian cari subjeknya. Nah, subjeknya itu nggak mungkin dipisah 1 koma, teman-teman. Subjek sama predikat itu nggak boleh dipisah 1 koma. Nah, subjeknya ini adalah kata that. That di sini artinya adalah itu. Bukan yang artinya bahwa atau yang. Nah, kenapa? Karena that yang artinya bahwa ataupun yang artinya yang, itu sebelumnya nggak boleh dikasih 1 koma, teman-teman. Nah, itu mengikuti penulisan atau kaidah penulisan di Amerika ya. Maksudnya untuk penulisan yang mengikuti gaya stylenya Amerika. Karena yang TOEFL kan yang bikin Amerika, teman-teman. That itu yang artinya yang nggak boleh sebelumnya dikasih koma. Kalau yang artinya yang ya atau bahwa. Berarti ini bukan artinya yang atau bahwa. Dia bukan conjunction tapi dia kata ganti artinya itu. Dia pronoun. Jadi fungsinya sebagai subjek. Nah, kemudian kalau kita lihat di pilihan ganda, itu ada turunan dari kata kerja compare, artinya membandingkan. Nah, membandingkan itu butuh objek ya, teman-teman, karena nggak mungkin kita hanya bilang, hari ini saya akan membandingkan. Terus saya diam, pasti teman-teman yang mendengarkan bingung, membandingkan siapa atau membandingkan apa. Nah, kita cek setelah titik-titik apakah ada objek? Ternyata tidak ada, adanya keterangan. Nah, berarti membandingkan ini harus kita pasifkan. Ya, teman-teman, cari yang pasif. Oke, kita cek satu-satu. Yang alpha, compared itu udah pasti dia verb 3, bukan verb 2. Kenapa? Nggak ada objeknya. Dan tempatnya di paling depan. Verb 2 itu predikat. Predikat nggak mungkin tempatnya di paling depan. Ya, jadi kemungkinan alpha bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang bravo comparing itu aktif, teman-teman. Dia butuh objek. Harusnya ada objeknya, tapi di situ nggak ada. Berarti kita nggak butuh yang aktif. Kita butuhnya yang pasif. Nah, yang Charlie itu juga aktif, ada be verb ing, bukan be verb 3. Oke, berarti Charlie nggak bisa. Kalau yang delta, hati-hati. Predikat ya, auxiliary verb itu bisa jadi predikat, hanya bisa jadi predikat. Predikat tidak boleh muncul di paling awal kalimat. Di soal structure TOEFL, predikat itu tempatnya hanya bisa di tengah-tengah. Oke, jadi jawabannya yang alpha. Nah, nanti kalau diartikan, dibandingkan dengan rentang hidup dari serangga-serangga yang lain, itu maksudnya rentang hidup dari mayflies itu sangatlah pendek. Nah, mayflies itu ini, teman-teman. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan nih, kenapa that of mayflies, Mister? Kenapa gak that mayflies aja? Nah, kalau that mayflies, that-nya itu conjunction, Miss. Karena kalau kan that juga bisa artinya itu, Mister. Misalkan that book, that car, mobil itu, buku itu. Nah, hati-hati teman-teman. Kalau that yang artinya itu dan diikuti kata bendanya harus tunggal. Ya, contohnya that book. Kita nggak bisa bilang that books, buku-buku itu. Nah, untuk bilang buku-buku itu pakainya those. Nah, itu perbedaannya that sama those ya. Jadi kalau mau bilang lalat-lalat itu kita bilangnya those mayflies. Seperti itu, Miss. Nah, tapi kalau teman-teman nanti menemukan ada that diikuti kata benda jamak setelahnya, that-nya itu bukan artinya itu, tapi itu conjunction. Seperti itu. Gimana, Miss Nafila? Dapat maksud saya, Miss? Jadi itu perbedaannya that sama those, Miss. Tulisannya those saya tulis di chat ya. Nah, those yang saya tulis barusan, saya mengirimnya kok ke private, saya kirim ke semuanya ya. Jadi those yang saya tulis di chat, nah itu adalah bentuk that, sama kayak that artinya itu ya. Bedanya kalau that nanti diikuti kata benda tunggal, tapi kalau those nanti bendanya jamak. Makanya di situ dikasih of, teman-teman. Of itu jadi keterangan nanti. Berarti double predikat begitu, Mister. Predikat satunya yang mana, Miss? Karena predikatnya cuma satu di situ.
Kalau double predikat salah teman-teman. Kalimatnya nggak boleh double predikat karena nggak ada conjunction. Nah kalau misalkan double predikat, predikat satunya kira-kira yang mana Miss? Kalau menurut Miss Amira? Oh, aku ngehnya karena si that ini subjek, predikat ini Ya. is, jadi dia udah komplit gitu. Maksudnya Miss? Ya dia udah komplit benar. Ah, Kita nggak butuh predikat lagi. Nah kalau double predikat iya, kan berarti berarti kan kita predikatnya nggak dua. butuh predikat lagi kan. That's Sedangkan si right. compare ini tadi masuk verb to. Verb to tuh berarti dia di predikat. Berarti dia double predikat begitu, Mister. Nah kalau verb 2 itu aktif atau pasif Miss? Pasif sih. Verb 2 masa pasif? Aktif, Pasif. aktif karena dia ada Tidak. karena dia ada objek. And then Nah, pasif itu bentuknya cuma dua, Miss. Kalau enggak verb to be 3 verb atau 3, be verb 3. betul, itu di predikat ya. Kalau yang bukan predikat, itu verb 3 berdiri sendiri. Seperti itu. Jadi, Oke. kalau misalkan Miss menyebutkan kalau ini adalah, apa namanya, verb 2, sorry, Hmm. gimana tadi? Kalau misalkan dia verb 2, maka dia butuh objek, ya kan? Karena artinya membandingkan. Membandingkan kan tadi butuh objek, ya kan? Iya nggak, Miss? Dapat nggak? Membandingkan itu butuh objek Iya, nggak, Miss? maaf. Iya kan? Iya, Nah, bandingan tuh butuh objek. setelahnya titik-titik ada objeknya nggak? Oh, I see. Enggak, karena Nggak ada preposisi kan? ada situ sama itu. Iya. Nah, Oke, oke. kalau I kalau see. ada kata kerja yang butuh objek, tidak ada objeknya berarti itu dipasifkan. Dan nggak ada verb 2 pasif itu nggak ada. Pasif itu cuma be verb 3, kalau nggak gitu verb 3 berdiri sendiri. Jadi yang alfa itu bukan verb 2, Miss. Itu verb 3. Seperti itu. Dapat ya? Oke, thank you, Mister. Ya, Yes. welcome. Nah, nanti kalau teman-teman sering-sering ketemu dengan latihan seperti ini, dengan materi, memang nggak enaknya bahasa Inggris seperti ini, teman-teman. Ada bentuk-bentuk kata kerja, dan ada kata kerja yang bentuknya sama, tapi beda kategori. Verb 2 sama verb 3. Nah, verb 2 itu predikat, verb 3 itu bukan. Nah, maka itu adalah salah satu skill yang perlu teman-teman kuasai untuk mengerjakan soal structure TOEFL. Seperti itu. Kemudian tadi that sudah terjawab. Of may flies preposition kasat. Betul. Of-nya itu preposition. Ini keterangan teman-teman. Terletak di setelahnya subjek. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Kemudian Mister itu compared verb 2. Bukan Miss. Itu verb 3 yang tadi ya. Miss minta tolong di resume aktif pasif tadi Mister. Seperti kesimpulan saya masih bingung. Oke, nanti saya buatkan kesimpulan setelah ini. Tapi sebentar menjawab yang lain. That kalimat jamak baru conjunction that itu. That plus kalimat jamak baru conjunction that itu. Nah, kalau misalkan nggak ada off-nya maksudnya gitu ya. That kalau misalkan diikuti kata benda langsung jamak nggak ada off-nya. Nah, that-nya itu baru conjunction maksudnya gitu ya. Compared itu verb 3 pasif, betul. Jika that atau those ditambah preposition sama dengan subjek. Betul, teman-teman. Kalau ada that atau those setelahnya diikuti preposition, berarti that atau those itu adalah subjeknya. Kalau that itu subjek tunggal, artinya itu, those juga artinya itu, tapi subjek jamak, teman-teman. Sama kayak they, those itu. Oke. Jika that itu diikuti subjek predikat, maksudnya gitu ya. Nah, itu conjunction. Betul, seperti itu. Sir, jadi cara tahu harus pakai yang ing atau verb 3 itu gimana? Nah, kita butuhnya aktif atau pasif, Miss. Kalau verb ing kan aktif. Kalau verb 3 itu pasif. Nah, habis ini saya simpulkan ya. Umumnya verb 2 butuh objek, tapi kembali lagi ke kata kerjanya butuh objek atau tidak. Betul. Kata kerjanya butuh objek nggak? Kalau butuh ya dikasih objek, kalau enggak ya jangan. Kalau pakai verb 2 ya. Iya, Sir. Oke, dapat ya. Nah, sekarang saya simpulkan teman-teman tentang materi kita hari ini. Di hari pertama kemarin kita sudah belajar mengenai kata kerja ya kan? Atau verb. Kata kerja itu fungsinya di kalimat sebagai predikat. Intinya ya, kalau di kalimat dia posisinya itu sebagai predikat. Kalau kata benda sebagai subjek. Bisa juga objek. Nah, tapi tidak semua kata kerja itu bisa jadi predikat, teman-teman. Ada verb 1 atau verb SIS kalau untuk fakta ya. Kemudian ada juga verb 2 kalau dia lampau ataupun auxiliary verb. Itu yang bisa jadi predikat. Selain 3 kata kerja ini yang teman-teman temukan di kalimat, mereka bukan predikat. Oke. Nah, maksudnya kata kerja yang akan teman temui di kalimat selain ini apa aja yang kemungkinan besar akan teman-teman temui yang mana dia bukan predikat?
Itu antara lain ada verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dan juga to verb 1. Ya kan? Nah, masalahnya di sini adalah di dalam bahasa Inggris verb 2 dan verb 3 itu seringkali bentuknya sama. Dan kalau cuma dilihat sekilas, kita nggak tahu itu verb 2 atau verb 3. Nah, cara menentukan apakah dia verb 2 atau verb 3 gimana? Itu harus dari arti, teman-teman. Diartikan verb satunya apa. Ya. Nah, nanti kalau sudah kita artikan, itu nanti akan ada 2 kata kerja itu. Apakah dia butuh objek atau tidak? Atau istilahnya transitif atau intransitif gitu ya. Kalau di kamus, jadi butuh objek atau tidak. Kalau misalkan butuh objek, dilihat setelahnya ada objek nggak, teman-teman? Ya, jadi kalau dia butuh objek, dilihat ada objek nggak? Kalau misalkan ini ya, ada nggak objeknya? Kalau ada, berarti dia aktif. Kalau misalkan tidak ada, berarti dia pasif. Jadi kalau kata kerja butuh objek tapi nggak ada objeknya, berarti pasif ya teman-teman. Nah kemudian kata kerja kalau diartikan itu kan ada juga yang tidak membutuhkan objek. Kata kerja yang tidak membutuhkan objek itu tidak bisa dipasifkan teman-teman. Jadi dia tidak memiliki bentuk be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri. Jadi misalnya teman-teman menemukan kata kerja contohnya occur tadi ya. Kok dia berdiri sendiri, kemudian berakhiran dengan ed, fix ini verb 2 bukan verb 3. Kenapa? Karena occur itu tidak butuh objek. Kata kerja yang tidak butuh objek berbentuk ed berdiri sendiri, fix dia verb 2 bukan verb 3. Seperti itu, teman-teman. Gimana kesimpulannya? Kurang lebih seperti itu. Mungkin nanti teman-teman saran saya ya setelah selesai kelas atau nanti ketika ada waktu besok misalkan pagi sambil dilihat kembali videonya untuk mengambil catatan sesuai yang teman-teman pahami. Karena grammar atau structure itu kita susah mempelajari dari catatan orang, teman-teman. Misal nih saya beli buku di sini tentang buku grammar. Itu lebih enak kalau kita misalkan belajar grammar terus kita mencatat sesuai pemahaman kita sendiri. Jadi kita mendengarkan, oh begitu kita catat, oh begitu kita catat, seperti itu. Dan nanti ketika teman-teman melihat video kembali, menemukan apapun yang teman-teman merasa bingung atau masih sulit, silahkan japri saya. Ya. Atau misalkan, Sir, soalnya udah selesai semua, sudah saya cocokkan dengan pembahasan, saya masih butuh untuk chapter 3. Teman-teman japri saya, nanti saya kasih lagi. Seperti itu. Gimana, mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan. Sebelum kita tutup ya teman-teman. Nggak ada? Baik, kalau nggak ada saya tutup. Thank you so much for today everyone. I'll see you again next time. Bila saya say assalamualaikum and have a good night guys. See you next time.